Bagaimana mungkin ada sebanyak ini? Peti-peti jarahan bertebaran di mana-mana. Saat aku menyadari ada kehadiran di belakangku, aku langsung menyerang seketika. Apakah itu hanya suara angin? Tapi aku merasakan hawa keberadaan seseorang. Ada orang yang terluka di sana. Dia pasti hebat karena bisa bertahan hingga sekarang. Haruskah aku menghabisinya dan mengambil barangnya? Tidak, aku pergi saja. Prioritasku adalah bertahan hidup. Saat aku pergi, ternyata memang benar ada seseorang di sana. Dia bersyukur kepada Tuhan karena masih hidup. Tentu saja, dia pasti menang jika tidak sedang terluka. Setidaknya begitulah pikirnya. Tak lama kemudian, dia kembali menjarah peti. Saat itulah aku memukul kepalanya. Aku adalah mantan sersan tentara. Dengan pengalamanku, mustahil aku mati di sini. Tapi akan kuceritakan bagaimana kami bisa berakhir dalam situasi ini. Bagaimana dia menjadi seorang veteran yang tangguh, meskipun dia hanyalah orang Korea biasa. Sudah 6 bulan berlalu sejak dia keluar dari militer. Jin Sawon menghabiskan harinya dengan membaca tentang mana. Dia ingin hidup di dunia yang berbeda. Di usia 23 tahun, dia telah kecanduan. Kini dia harus bersiap-siap untuk kembali kuliah. Sejak bebas tugas dari tentara, dia sering menghabiskan waktu di warnet. Dan kemudian dia terus bermain hingga masuk ke peringkat 10 besar. Dalam waktu 3 bulan, game itu adalah Loyal Ground. 100 pemain terjun dari pesawat. Mereka mengumpulkan senjata, perbekalan, dan membunuh pemain lain sampai hanya tersisa 1 orang. Dia begitu kecanduan sehingga meskipun temannya mati sendirian, dia mampu menghabisi banyak orang. Game ini benar-benar sebuah battle royale. Di akhir permainan, ada 2 pemain yang bekerja sama melawan Jin Sawon. Mereka masuk ke dalam rumah, melihat perbekalan di lantai. Mereka mengira tidak ada orang di sana, tapi mereka salah. Tokoh utama kita ini benar-benar berpengalaman. Hanya sebuah suara yang terdengar di ruangan itu. Menyadari rekan satu timnya mati, pemain itu mulai berlari, tapi tak lama kemudian kepalanya terkena tembakan jitu. Jin Sawon adalah pemenangnya. Melihat waktu di monitor, dia harus pulang karena besok dia mulai belajar. Tiba-tiba, ibunya mengirim pesan memberinya uang untuk studinya. Dalam perjalanan pulang, dia merasa bersalah karena telah membuang-buang waktu. Di tempat tidur, dia berpikir bahwa mulai besok, dia tidak akan bermain lagi. Dia mengecek beberapa berita dan akhirnya tertidur. Keesokan harinya, dia sedang dalam perjalanan ke sekolah dan temannya mengirim pesan mengajaknya bermain. Saat dia berpikir untuk membolos, sebuah cahaya ungu muncul. Ketika dia berbalik, dia ditelan oleh cahaya itu, meninggalkan hanya ranselnya di sana. Tempat apa ini? Ada sebuah patung raksasa dan kerumunan orang di sekitarnya. Dia sempat pingsan sejenak dan mengira dia sedang dihukum karena terpikir untuk membolos. Tapi kenapa berisik sekali? Sekelompok orang sedang bertarung dan bahkan ada penyihir yang merapal sihir. Sementara beberapa orang bertarung, yang lain sedang membersihkan pedang mereka. Mengapa ada begitu banyak cosplayer di sini? Di mana dia? Siapa orang-orang ini? Patung itu mengumumkan bahwa 100 pemain telah terdeteksi. Kemudian sistem mulai diinisialisasi, diawali dengan sinkronisasi bahasa. Tiba-tiba, semua orang berbicara bahasa yang sama. Meski begitu, orang-orang tidak berhenti bertarung. Seorang penyihir bertanya apakah musuhnya yang membawanya ke tempat ini. Dengan diam, dia berkata tidak akan tertipu lagi. Tapi, mayat hidup itu tampaknya tidak peduli. Kemudian sang penyihir agung memulai serangannya. Dan dengan seluruh kekuatannya, dia melemparkan mantra ke arah mayat hidup. Namun tidak terjadi apa-apa, dan itu sangat membingungkan. Mungkin karena dia memang sudah mati. Sekarang dia hidup kembali. Tiba-tiba, sistem mengumumkan bahwa permainan akan segera dimulai. Kesulitannya adalah mudah, dan kau harus berada di peringkat 90 besar untuk lulus. Petanya adalah ibu kota kerajaan, dan hadiah akan diberikan kepada 10 besar pertama. Tutorial dilewati. Di ruang tunggu, serangan antar pemain dinonaktifkan dan mereka diberikan peta permainan. Permainan ini adalah close survival dan akan berlangsung selama 100 hari. Setiap hari peta akan menyusut. Permainan ini akan berlanjut hingga hanya satu yang tersisa dan jika permainan berakhir atau kau mati, kau akan kembali ke dunia asal. Pemain yang tidak masuk dalam 90 besar tidak akan pernah bisa memasuki Cloyd Survival lagi. Di sana, mereka bisa mendapatkan item untuk menjadi lebih kuat. Jin Sawon menyadari bahwa ini identik dengan Loyal Ground, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Manusia di sini tampak sangat kuat. Apakah dia satu-satunya orang normal? Meskipun ini mimpi, dia tidak ingin mati. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Seorang pria bertubuh besar bertanya apa yang dia lihat di sana dan dari mana asalnya, tetapi dia dengan cepat menjadi marah karena diabaikan. Pada saat itu, Hitung mundur untuk memulai permainan dimulai. Dengan 2 detik tersisa, pria itu bertanya apakah dia gila karena tertawa. Dia sedang memimpikan mimpi yang menyenangkan, jadi mengapa dia tidak tertawa? Sambil menunjuk, dia berkata bahwa dia memiliki semua pengetahuan dan dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang sepertinya untuk bertahan hidup. Kemudian permainan pun dimulai. Semua orang mulai jatuh dari langit seperti meteor. Banyak dari mereka yang terjun langsung ke bawah. Mereka menginginkan jarahan bagus di area tersebut yang pastinya langka. Namun pada awalnya, Ji lebih suka bermain aman, jadi dia berpikir untuk turun di tempat yang lebih terisolasi. Ketika kata turun diumumkan, dia menghantam tanah bagaikan guntur. Ini benar-benar mirip dengan game tersebut. Dia berdiri mematung untuk beberapa saat. Dia merasa mual akibat pendaratan itu, jadi dia memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu. Dia lupa memeriksa apakah ada orang yang mendarat di dekatnya, jadi dia berlari ke rumah itu. Segalanya akan berakhir jika salah satu penyihir itu mendarat di dekatnya, apalagi dia tidak memiliki senjata. Dia segera
segera menutup pintu. Dia terengah-engah seperti sedang ikut video MRBeast demi uang. Baru sekarang, dia menyesal telah mengejek pria besar itu, berpikir mungkin pria itu mengikutinya. Tapi saat dia melihat keluar jendela, itu hanyalah suara angin. Baru setelah itu dia turun untuk menjarah. Dia segera mulai mencari. Saat itulah dia menabrak sesuatu. Itu adalah busur silang berat dan memang benar-benar berat persis seperti deskripsinya. Dia juga menemukan bautnya. Begitu dia mengambilnya, cara menggunakannya langsung muncul di kepalanya. Bagi seorang sersan tentara Korea, ini bukan apa-apa. Jadi, dia menarik pelatuknya dan baut itu melesat seperti roket. Ini jelas bukan busur silang biasa. Benda itu bisa dengan mudah berubah menjadi tank. Jika dia belajar menggunakannya dengan benar, itu akan sangat berguna. Setelah mencari lama dan tidak menemukan hal lain, dia memutuskan untuk menjarah di tempat lain. Rencananya adalah untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin sebelum berpapasan dengan pemain lain. Dia membuka pintu untuk memeriksa apakah ada musuh. Dia dengan cepat mencari jarahan sampai dia menemukan sebuah gulungan. Ini adalah item yang bisa menyembuhkannya jika disobek, yang berarti ini adalah sesuatu yang tidak nyata. Sekarang, item ransel atau semacamnya akan sangat bagus. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat sebuah cahaya. Itu adalah buku seni bela diri Ki Palms bintang hitam. Dia segera mengetuk untuk mempelajarinya. Buku itu melayang di udara dan robek dengan sendirinya. Seolah pemahamannya berubah saat dia melihat tangannya. Tangan yang sebelumnya normal mulai terlihat kapalan seolah-olah dia telah berlatih selama berjam-jam atau bertahun-tahun ketika dia mengambil garpu dari piring. Sekarang dia bisa melemparkannya seperti tembakan senjata. Apakah dia benar-benar belajar seni bela diri seperti itu? Penulisnya menulis apapun yang dirasa nyaman. Pahlawan kita dengan cepat menarik garpu itu dari dinding dan merasa cukup puas dengan hasilnya. Dia sekarang yakin bahwa permainan ini mirip dengan game rogue karena ada buku seni bela diri, pasti ada buku sihir juga. Setelah menggeledah seluruh rumah, pemain itu memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Sekarang sudah malam dan sang protagonis telah menghabiskan sepanjang hari mengumpulkan barang dan sekarang sedang mencari tempat persembunyian. Pada saat itu, dia melihat sesuatu yang menarik. Salah satu rumah lampunya menyala. Ini bisa berarti ada barang langka di dalamnya. Tapi cahaya itu juga bisa menandakan bahwa tempat persembunyian ini sudah ditempati. Meskipun tidak tahu berapa banyak musuh di dekatnya, Sawon yakin bahwa yang ada di sini adalah pemburu hebat atau pemula yang benar-benar awam. Menurutnya, lantai pertama tampak kosong. Hal ini membuat pahlawan kita percaya bahwa musuh berada di lantai 2. Sawon mulai memberanikan diri dengan senjata dan keahliannya, Darstar, karena hal itu mungkin memberinya kesempatan meskipun musuhnya adalah seorang ahli. Maka dia pun mulai menaiki tangga. Sang protagonis bergerak perlahan, busur silang di tangan, siap menghadapi apapun. Baru saat itulah dia menyadari apa yang ada di depannya. Setelah melihat benda itu dan menyadari bahwa itu adalah sebuah lampu, Sawon mulai bertanya-tanya apakah dia sedang masuk ke dalam jebakan. Baru kemudian dia melihat sebuah pintu di sebelah lampu. Awalnya, sang protagonis tidak yakin apakah dia harus masuk, tetapi pada akhirnya, dia memaksa masuk ke dalam ruangan. Dari tampilannya, ruangan itu tampak kosong. Setelah memeriksa sekali lagi dan memastikan tidak ada orang di sini, Sawon ambruk ke lantai karena dia telah menipu dirinya sendiri dengan mengira ada musuh di rumah ini. Namun, dia tidak bisa memungkiri bahwa dugaannya yang salah itu benar-benar melegakan. Baru setelah itu, pahlawan kita menemukan sesuatu di laci. Sang gamer menemukan sebuah cincin yang meningkatkan kekuatannya sebanyak 20 poin. Efek distribusinya tampak menarik, maka pengguna busur silang itu segera memakainya. Kekuatan cincin itu langsung memanifestasikan dirinya. Tiba-tiba, tubuh sang pahlawan tidak terasa seberat sebelumnya, dan beban busur silangnya hampir menghilang. Pada saat itu, dia menyadari sesuatu mengenai peningkatan terbarunya. Maka, untuk memastikannya, dia membuka jendela statusnya. Statistik pemuda itu tidaklah mengesankan. Namun, setelah mempelajari keterampilan seni bela diri, sistem mengklasifikasikannya sebagai seorang seniman bela diri. Jin Sawon merasa cukup senang dengan barang-barang yang telah diperolehnya karena dia turun ke tanah ini praktis tanpa membawa apa-apa. Sekarang setelah bebas, dia memutuskan untuk mencari di lantai pertama. Tak lama kemudian, dia menemukan item penyimpanan. Ini adalah cincin kedua yang ditemukan sang protagonis di rumah ini. Pengguna perlu memegang item tersebut dan memikirkan ruang hampa lalu menekan cincin atau memikirkannya untuk membuka penyimpanan tersebut. Terungkaplah bahwa inventaris cincin ruang hampa tersebut memiliki penyimpanan yang terbatas. Dengan itu, protagonis kita segera memanggil ruang hampa tersebut. Cincin aneh ini sangat praktis karena membebaskan karakter utama dari membawa semua barang bawaannya. Dia bahkan mulai berharap sesuatu yang mirip dengan cincin ini ada di bumi. Jin Sawon mulai memikirkan kehidupan yang akan dia miliki di bumi jika dia bisa kembali dengan keterampilan dan barang yang telah dia peroleh dari permainan. Dia kemudian mulai mencari lob pembunuhan untuk melihat apakah sudah ada yang tereliminasi. Pahlawan kita dengan cepat menemukannya. Melihat sekarang tersisa 99 pemain, dia memutuskan untuk terus melakukan farming sampai tersisa 90 orang yang selamat. Tak lama kemudian, setelah mencari di sisa rumah, pahlawan kita menemukan benda-benda konsumsi dan senjata tersembunyi yang akan cocok dengan keahlian bintang kegelapannya. Kini, dia dihadapkan pada pilihan apakah akan bermalam di rumah ini atau meninggalkannya untuk mencari rumah lain. Jelas sekali bahwa orang-orang gila yang bersama pahlawan kita di lobi akan berkeliaran di peta, bahkan di malam hari. Namun, karena bertarung adalah satu-satunya cara untuk mencapai 10 besar, pemuda kita mulai berharap untuk menemukan lokasi-lokasi hebat lainnya
lainnya. Karena lebih sedikit pemain yang berkeliaran di peta pada malam hari, Sawon memutuskan untuk memeriksa satu lokasi terakhir hari itu. Sambil berjalan, dia menyadari betapa hebatnya cincin kekuatan itu. Karena meskipun telah bergerak selama berjam-jam, dia tidak merasa lelah sama sekali. Permainan ini tampak cukup realistis, karena meskipun kelelahan telah teratasi, rasa lapar dan haus masih menjadi masalah yang harus dihadapi pemuda itu. Melihat tidak ada makanan di dekatnya, dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa menemukannya di rumah pribadi. Namun, tepat saat dia mulai memeriksa peta untuk mencari rumah terdekat, suara binatang tiba-tiba terdengar. Darah sang protagonis membeku di nadinya saat menyadari ada sesuatu di belakangnya. Dia segera bergerak dan bersembunyi di balik pohon karena panik karena tidak bisa merasakan keberadaan binatang itu. Saat melihat monster tersebut, dia menyadari bahwa wujud makhluk itu terasa familiar. Monster yang kini menemukan protagonis kita adalah seekor manusia serigala. Kepanikan menyerang pikiran Sawon saat dia mulai melarikan diri sementara. Binatang itu mencoba membunuhnya. Cakarnya begitu kuat sehingga dengan mudah merobek batang pohon. Kedua binatang itu tampak bekerja sama. Permainan yang seharusnya merupakan pertarungan antar pemain ini ternyata memiliki monster di dalamnya. Sawon tidak akan pernah keluar rumah jika dia sadar makhluk seperti itu ada di peta. Karena dia pernah berada di posisi 10 besar Rogue, sang protagonis. Mulai berpikir bahwa dia akan menjadi aib jika menemui ajalnya seperti itu. Baru setelah itu dia melihat sebuah rumah di depan. Sawon berlari secepat mungkin. Dan begitu saja, pahlawan kita akhirnya bersembunyi di dalam rumah. Namun sialnya, binatang-binatang itu mengikutinya ke sana. Sekarang dalam posisi sulit, dia mencoba memikirkan rencana tindakan. Sawon memutuskan untuk mengintip keluar sebentar. Setelah melihat monster-monster itu sangat mengandalkan hidung mereka, dia menyadari bahwa mereka pasti sedang melacak aromanya. Jadi, dia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Berpikir itu akan memberinya kemenangan, dan dengan demikian dia mengerahkan busur silangnya ke arah serigala-serigala itu. Setelah membidik anak panahnya dengan hati-hati, sang pahlawan menembakkannya dari dalam rumah. Begitu saja, Sawon berhasil menembak jitu kepala seekor manusia serigala. Ancaman pertama dari dua ancaman itu telah ditumbangkan. Karena dorongan kekuatan, mengisi ulang busur silang menjadi sangat mudah. Namun, tepat saat sang protagonis bergegas melakukannya untuk menembak manusia serigala lainnya, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Penembak jitu itu telah ketahuan. Maka, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari cakar raksasa monster itu. Namun terlepas dari upaya terbaiknya, wajahnya tergores oleh binatang itu. Manusia serigala itu sekarang berada di dalam rumah. Ia segera menerjang manusia itu dengan niat membunuh. Protagonis kita mencoba menembaknya, tetapi monster itu melindungi dirinya dengan menutupi kepalanya dengan tangan. Dan begitu saja, pahlawan kita kini berada dalam belas kasihan manusia serigala itu. Namun, bahkan saat semua harapan tampak hilang, dia memanggil ruang hampanya untuk melawan. Dari sana, dia mengeluarkan sebilah pisau. Sang pahlawan kemudian menggunakan keterampilan penyergapan Darkstar miliknya untuk menusuk dada monster itu hingga tembus. Setelah menembus tubuh tebal serigala itu, pisau itu membentur dinding hingga bengkok. Jin Sawon, yang bertekad untuk bertahan hidup, tidak ingin dihabisi oleh NPC. Begitu saja, pahlawan kita berhasil memenangkan pertarungan 2 lawan 1. Saat melihat dua manusia serigala itu, dia mengira akan menemui ajalnya. Pengalaman itu begitu menakutkan sehingga dia merasa tidak mampu berdiri tegak. Jika bukan karena belati lemparnya, pahlawan kita pasti sudah dihabisi oleh monster biasa. Baru saat itulah dia melihat sebuah kecil kantong di depannya. Sawon menduga ini adalah jarahan dari monster. Melihat dia telah mendapatkan makanan dan air, dia menyadari bahwa permainan ini memungkinkannya untuk berburu makanannya sendiri. Sang protagonis mulai mempertimbangkan untuk menggeledah rumah ini sambil memakan dendengnya. Dia secara tidak sengaja menemukan baju zirah yang dia bandingkan dengan rompi anti peluru di dalam permainannya. Awalnya, baju zirah itu tampak terlalu besar untuk pahlawan kita yang kurus, tetapi kemudian baju itu menyusut menyesuaikan ukurannya yang kecil. Menurut sistem, item ini dikenal sebagai Cirrus Orculum unggul, yang akan memberikan ketahanan sihir api dan angin kepada protagonis kita. Sawon merasa terkesan karena perlengkapan ini meningkatkan banyak statistiknya. Pahlawan kita yakin rumah ini memiliki sesuatu yang lebih untuk ditawarkan. Dia kemudian merasa bingung karena merasakan adanya sebuah item meskipun tidak melihat apa-apa. Pemain itu menduga ini adalah benda yang tersembunyi. Dia sepertinya menemukan selembar kain. Setelah memakainya, sistem mengungkapkan bahwa itu dikenal sebagai jubah dewa yang akan memungkinkan penggunanya untuk menyatu dengan sempurna dengan bayangan saat berdiam diri. Melihat bagaimana item ini akan membuatnya tidak terlihat oleh sihir identifikasi dan menyembunyikan keberadaannya, sang protagonis tidak bisa menahan rasa senangnya. Item dewa ini sempurna untuk bertahan hidup karena akan memungkinkan pahlawan kita untuk bergerak di malam hari tanpa ketahuan. Maka, pemuda itu memutuskan untuk menguji jubah tersebut karena dia yakin itu akan membantunya dalam perjalanannya. Sawon beruntung menemukan rumah tua ini di tengah hutan karena memberinya item-item hebat di hari keduanya. Malam harinya, Sawon mulai berasumsi bahwa dia belum bertemu pemain manapun karena fakta bahwa dia mendarat di pinggiran peta. Namun tepat saat itu, teriakan seseorang menarik perhatiannya. Orang ini berlari secepat mungkin dan dalam keadaan terluka. Pemuda dengan wajah bekas luka itu menyesal tidak memiliki cukup waktu untuk menggunakan satu item ini karena itu akan memungkinkannya untuk mengalahkan sang murid. Pahlawan kita, di bawah jubah tembus pandangnya, mengawasinya dari tempat persembunyian yang aman. Pemuda yang dimaksud merasa kesal karena berpapasan dengan seorang penyihir. Si wajah bekas luka itu tampaknya bukan penyintas yang berpengalaman. Maka, protagonis kita yakin dia bisa mengeliminasinya. Jin Sawon kemudian berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah sebuah permainan dan dia tidak akan mencabut nyawa orang sungguhan. Pada saat itu,
Kata-kata ajaib dirapalkan. Sebuah bola api raksasa terbang melewati pahlawan kita. Pemuda dengan wajah terbakar itu ketakutan karena dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Begitu saja, dia mendapati dirinya terbakar hingga hangus. Awalnya, pahlawan kita mengira dia telah menyaksikan sebuah pembunuhan. Tapi apa yang dia lihat selanjutnya membuatnya benar-benar terkejut. Sawon, yang bertanya-tanya tentang identitas si penembak, kini yakin bahwa dia sedang berada dalam sebuah permainan saat dia melihat sebuah peti muncul di tempat mayat itu seharusnya berada. Pada saat itu, sang penyihir yang membalas dendam pada pesuruh yang berani mencuri barang-barangnya melintas tepat di sampingnya. Si topi merah merasa itu cukup disayangkan karena anak laki-laki itu tidak mati dengan tenang pada serangan pertamanya. Sawon benar-benar kagum dengan kekuatan jubah ini karena memungkinkannya untuk tidak terlihat bahkan dengan musuh tepat di sampingnya. Sang penyihir yang dikenal sebagai Karen mengklaim bahwa pesuruh ini harus merasa terhormat karena telah dibunuh olehnya. Dan dengan itu, dia bergegas memeriksa peti yang telah dijatuhkannya. Pahlawan kita bisa saja dihancurkan oleh penyihir itu karena dia hanyalah seorang pemula, sama seperti pria yang baru saja tewas. Pengalaman mengejutkan ini membuatnya sadar bahwa keraguan akan mengakibatkan kematiannya. Maka, dia pun memantapkan hatinya. Jin Sawon sekarang akan melakukan apa yang diperlukan untuk bertahan hidup. Karen merasa senang dengan item yang dia temukan di peti korbannya. Baru setelah itu dia merasa terkejut. Sebuah proyektil berkecepatan tinggi telah menghantam penghalang yang dia pasang di sekeliling dirinya. Karen menyadari bahwa dia terlalu berisik saat memburu mangsanya, yang menarik perhatian pemain lain. Sawon memutuskan untuk melepaskan tembakan lagi, dan sekali lagi, penyihir itu tidak bisa bereaksi. Jika tidak dilakukan sesuatu, penghalang sihir sang penyihir akan hancur. Dan sementara protagonis kita tetap tenang di tempat persembunyiannya, orang dengan kekuatan api itu mulai panik. Dia mencoba memprediksi arah persembunyian penembak jitu dan menembakkan bola api ke arahnya. Penyihir itu kemudian mendesak penembak jitu yang tersembunyi itu untuk keluar dan bertarung seperti pejuang sejati. Jawaban atas aksi tersebut datang dalam bentuk pisau terbang. Targetnya adalah penyihir muda yang tidak sadar itu, dan sebelum orang ini menyadari apa yang sedang terjadi, penghalangnya telah pecah berkeping-keping. Karen, yang sekarang tidak berdaya, mulai semakin panik sambil mendesak musuh untuk keluar. Namun, Sawon bertekad untuk tetap tersembunyi dengan baik. Dengan itu, pengguna api tersebut memutuskan untuk menggunakan mantra yang kuat. Namun, sebelum dia menyadarinya, sebuah anak panah telah menembus kepalanya. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan rapalan serangannya sebelum kepalanya hancur oleh penembak jitu yang tersembunyi itu. Jin Sawon telah meraih kemenangan. Pemain yang tereliminasi itu tidak meninggalkan apapun kecuali sebuah peti. Karena tidak ingin mengambil risiko ketahuan, Sawon memutuskan untuk menjara peti itu secepat mungkin sebelum segera pergi. Peti milik penyihir itu berisi item-item yang luar biasa, termasuk bulumen penyembuhan tingkat menengah. Pahlawan kita juga mendapatkan kalung emas murni yang merupakan lambang Dewan Sihir Escrow yang dia anggap tidak berguna, tetapi tetap dia bawa. Baru setelah itu dia melihat sesuatu yang menarik di peti lainnya. Sawon telah menemukan item yang dikenal sebagai batu lingkaran yang akan memasang lingkaran sihir di sekitar jantungnya yang akan memberinya mana. Melihat bahwa dia juga akan mempelajari sihir dari sifat lingkaran tersebut, pemuda itu menyadari bahwa item ini bisa mengubahnya menjadi penyihir sungguhan. Hal ini juga membuatnya mengerti bahwa ini adalah item yang tidak sempat digunakan oleh pria berwajah terbakar tadi. Sawon mulai mengasihani pria ini, namun memutuskan untuk dengan senang hati menggunakan itemnya dan dia memasukkan semuanya ke dalam ruang hampanya sebelum pergi. Pahlawan kita kini akan mencari tempat persembunyian yang bagus untuk menggunakan item baru ini. Setelah beberapa waktu, dia berhasil menemukan sebuah rumah yang tampak layak. Begitu berada di dalam, batu lingkaran itu segera digunakan. Menurut sistem, proses yang mengharuskannya tidak melakukan apapun lagi akan memakan waktu 3 jam dan berpotensi membuat sang protagonis mengalami sedikit rasa sakit, dan dimulailah rasa sakit tersebut. Sawon melakukan yang terbaik untuk membungkam teriakannya selama 3 jam neraka yang penuh penderitaan. Rasanya seolah sistem telah membohongi sang protagonis yang hampir kehilangan kesadaran karena rasa sakit itu. Sawon mengerti bahwa sihir lebih sulit dipelajari daripada seni bela diri dan memutuskan untuk memeriksa jendela statusnya. Dari apa yang dia lihat, pemuda itu merasa senang melihat dia telah memperoleh statistik mana. Pemuda itu kemudian memutuskan untuk memeriksa jumlah penyintas karena 2 orang telah tewas tepat di depan matanya. Namun begitu dibuka, sang penembak jitu yang tersembunyi itu dibuat sangat tercengang. Lebih dari separuh pemain sudah tereliminasi. Saat melihat lot pembunuhan, dia menyadari bahwa banyak penyintas telah tewas di tangan seseorang yang bernama Nam Saguang. Beberapa saat sebelumnya, Ayan berusaha keras untuk menyelamatkan nyawanya. Namun malangnya, orang yang mengejarnya sangat menikmati perburuan itu. Baru saat itulah dia tersandung batu. Orang dengan batu raksasa itu jatuh tersungkur ke tanah. Kini tak berdaya, sang pendekar pedang mulai memohon untuk menjadi salah satu dari 90 penyintas yang tersisa. Karena tidak ingin orang lain melampauinya, pria itu mulai memohon dari lubuk hatinya yang terdalam. Namun terlepas dari upaya terbaiknya, kepalanya telah dihancurkan oleh orang yang pastinya telah menjadi selebriti di antara para pemain lainnya sekarang. Begitu saja, Nam Sagwa meninggalkan tempat kejadian, tidak meninggalkan apapun kecuali peti milik korban terakhirnya. Pada hari ketiga dari permainan salis ini, 54 pemain telah tereliminasi dalam kurun waktu 1 malam. Pahlawan kita memutuskan untuk menjauh dari Nam Saguang yang telah menyebabkan sebagian besar pembantaian tersebut. Namun baru setelah itu dia menyadari bahwa dia mungkin bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk masuk ke 10 besar. Sang pahlawan mulai bertanya-tanya tentang hadiah yang akan diberikan kepada 10 besar, berteori bahwa dia mungkin diizinkan untuk membawa beberapa item dari game ke dunia nyata. Sawon segera menenangkan dirinya saat dia
dia mulai bermimpi besar. Tak lama setelah menyadari ada pembunuh berantai di antara para pemain, dia pun memutuskan untuk menyelesaikan persiapannya untuk pindah lokasi. Pemuda itu mulai bertanya-tanya apakah kekuatan yang bersemayam di dalam tubuhnya, menyadari bahwa dia telah mendapatkan buku keterampilan sihir kemarin. Buku yang dimaksud adalah buku sihir Windball yang memungkinkan penggunanya menciptakan bola angin sesuai kekuatannya. Tanpa ragu, ia langsung menggunakannya. Awalnya, pahlawan kita tidak merasakan perbedaan apapun sampai tiba-tiba mantra mulai muncul di kepalanya. Begitu saja, ia merapalkan kata-kata gaib untuk mengaktifkan sihir tersebut, dan muncullah 4 bola angin kecil yang melayang. Pemuda itu merasa agak kecewa dengan hasilnya. Karena itu, ia membuang bola-bola kecil tersebut. Namun tiba-tiba, bola itu meledak dengan hembusan angin yang sangat kuat. Bola-bola kecil dengan daya ledak hebat ini ternyata sangat potensial. Namun, karena ia menghabiskan seluruh mana dalam satu mantra, pahlawan kita tiba-tiba merasa lelah. Seiring waktu, zona aman di peta mulai menyusut, sementara protagonis kita terus menyusuri tepiannya untuk mencari lebih banyak item. Seo-won mulai berpikir bahwa ia tidak akan bertemu banyak pemain karena jumlah mereka telah berkurang drastis, dan ia ingin mengumpulkan item secepat mungkin sebelum area semakin kecil. Namun tanpa ia sadari, seseorang sedang memperhatikannya dari atas, mengamati setiap detail perjalanan pemuda itu. Sang tetua merasa cukup tertarik dan memutuskan untuk terus bergerak. Setelah setengah hari, pahlawan kita sampai di deretan rumah lainnya. Namun apa yang ia lihat di sana membuatnya terdiam 1000 bahasa. Banyaknya peti yang tergeletak menandakan bahwa pembantaian telah terjadi di tempat ini. Insting pemuda itu kemudian merasakan sesuatu yang mengerikan. Maka, ia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyerang pintu terdekat dengan ledakan windball-nya. Awalnya, pahlawan kita mencoba menepis perasaan itu. Ia mengira ada musuh di dekatnya, namun saat itulah ia menyadari sesuatu yang menarik. Saat melihat ke dalam rumah, ia menyadari tempat itu berlumuran darah. Ini berarti ada pemain yang terluka bersembunyi di sana. Seo-won takut musuh itu sangat mahir karena bisa bertahan selama ini di dalam permainan, namun ia tergoda untuk menghabisinya demi mendapatkan item, mengingat kondisinya yang terluka. Namun pada akhirnya, ia segera berbalik dan meninggalkan tempat itu. Melihat kelangsungan hidup adalah prioritas utamanya, setelah menunggu beberapa saat dan memastikan sosok berjubah itu telah pergi, pemain tersebut akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ia telah menyembunyikan dirinya di menit terakhir saat hampir ketahuan. Pria itu merasa sangat kesal karena pahlawan kita yang lemah seharusnya mudah dibunuh. Dengan itu, ia memutuskan untuk menjara peti yang tersisa sebelum melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba, sebuah anak panah muncul entah dari mana dan menembus tengkoraknya. Baru saat itulah pemain itu menyadari apa yang terjadi. Namun sayangnya, semuanya sudah terlambat. Begitu saja, jebakan yang dipasang oleh sniper tersembunyi kita bekerja dengan sempurna. Dengan itu, pahlawan kita memutuskan untuk menjara peti-peti tersebut sebelum menuju ke pinggiran peta. Baru setelah itu ia dikejutkan oleh sebuah suara yang memuji kehebatannya dalam situasi seperti ini. Seo-won mulai panik karena ia hampir saja lengah. Namun pria tua itu menenangkan sang pemuda bahwa ia hanya mendekat untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Saat ditanya tentang namanya, sang tetua menjelaskan bahwa perkenalan tidak akan ada gunanya, mengingat mereka berasal dari dua realitas yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya Jin Seo-won bertemu orang seperti ini di Claude. Dan saat matahari mulai terbenam, sang tetua bertanya kepada pemuda itu apakah ia pernah memainkan permainan ini sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa ia telah mengamati kemajuannya yang pesat dari jauh dan bertanya apakah ia sadar bahwa semua ini tidak nyata. Jin Seo-won, yang terkejut karena tidak menyadari kehadiran pria tua itu lebih awal, menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia di sini dan ada permainan serupa di dunianya. Pria tanpa nama itu sangat takjub karena ia menyadari bahwa pemuda di depannya benar-benar berasal dari dunia lain. Jin Seo-won dan pria tua itu kemudian menyadari bahwa malam hari ketiga telah dimulai. Ketika ditanya tentang ukuran bulan di bumi, sang pemuda menyadari bahwa ia tidak pernah memperhatikan betapa besarnya bulan di sini. Ternyata, bulan di realitas Seo-won maupun pria tua itu lebih kecil daripada yang ada di tempat ini. Pria tua itu menjelaskan bahwa ia tertarik pada sang protagonis permainan yang berargumen bahwa mereka berisiko terkena serangan mendadak jika tetap di sana. Maka, pria tanpa nama itu mengusulkan untuk pindah ke lokasi yang lebih aman demi melanjutkan percakapan. Sementara pahlawan kita menuntut jaminan bahwa ia tidak akan dikhianati, pria tua itu mengabaikan pertanyaannya dan mengingatkannya bahwa ia harus tetap diam setiap saat. Ia kemudian mulai melompat dari satu pohon ke pohon lain sambil menjelaskan bahwa kesunyian adalah satu-satunya cara agar tidak terlihat. Namun, pria tua itu bergerak sedikit terlalu cepat bagi protagonis kutu buku kita. Dan begitu saja, mereka berdua pergi ke lokasi yang berbeda. Pada saat itu, pahlawan kita tidak tahu betapa pertemuannya dengan pria ini akan sangat memengaruhi hidupnya. Kemudian, di tempat lain di peta, setelah aman di atas pohon yang tinggi, Seo-won, yang takut jatuh, menjelaskan bahwa dunia modernnya telah menciptakan permainan virtual yang mirip dengan yang satu ini. Seo-won mulai bertanya-tanya sudah berapa lama sang tetua memata-matainya, karena ia telah menyaksikan secara langsung betapa cepat ia berkembang. Pria itu kemudian menjawab pertanyaan yang dipikirkan pahlawan kita dengan menjelaskan bahwa mereka berdua mendarat di titik yang sama. Awalnya, pria tua itu ingin menghabiskan seluruh pertandingan sendirian dengan tenang. Namun, ia malah mengamati pahlawan kita karena ingin bertanya kepadanya mengapa dan bagaimana mereka terseret ke sini. Namun setelah mengetahui bahwa orang dari dunia modern itu sama-sama tidak tahu, pria tua itu bingung karena seharusnya ada permainan serupa di realitasnya. Seo-won menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah permainan harfiah yang tidak menyakiti siapapun dan tidak ada yang tahu mengapa
Cipta permainan membawa mereka ke sini. Pria tua itu dengan cepat memahami apa yang dimaksud pemuda itu. Namun yang membuatnya tertarik, ia mengklaim bahwa permainan ini akan menjadi kesempatan emas bagi seseorang. Menurut pahlawan kita, pemain sebenarnya tidak mati dalam permainan ini, dan hadiah yang dijanjikan untuk 10 besar adalah item yang telah mereka peroleh di dalam game. Pria tua itu mengerti bahwa sang protagonis merujuk pada perlengkapan, seni bela diri, dan keterampilan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Seo-won menjelaskan bahwa tidak seperti pria tua itu yang pasti memiliki kehidupannya mudah. Kekuatan seperti sihir benar-benar bisa menariknya keluar dari penderitaan. Sangat mudah untuk melihat bahwa pria tua itu adalah guru bela diri yang disegani, tidak seperti pria malang kita yang melihat permainan ini sebagai cara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih mudah. Seo-won kemudian tersentak dan bergegas menenangkan master tanpa nama, yang tertawa terbahak-bahak. Saat percakapan terus berlanjut, mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak tahu cara mengakses peta. Dengan itu, Jin Seo-won dan sang master tua menghabiskan sepanjang malam mengobrol satu sama lain saat ia menjelaskan secara rinci kepada pria tua itu bagaimana cara kerja permainan ini. Saat pagi akhirnya tiba, kaki mereka akhirnya menyentuh tanah. Pria tua itu kemudian meminta maaf kepada sang protagonis karena telah membuang banyak waktunya. Namun, Seo-won yang menghargai kisah-kisah dari dunia pria tua itu tidak keberatan karena berada di sisi pria tua itu adalah lokasi teraman yang mungkin ada. Melihat betapa ia telah belajar banyak tentang permainan darinya, pria tua itu bertanya kepada sang pemuda bagaimana ia bisa membalas budinya. Mendengar hal ini, protagonis kita segera menuntut untuk mempelajari seni bela diri dari master tua itu karena hal itu akan sangat krusial bagi tujuannya untuk bertahan hidup hingga akhir. Setelah memikirkannya sejenak, ahli bela diri itu mengejutkan si pemula dengan menyatakan bahwa ini akan menjadi rumit. Menurut pria tua itu, Seo-won harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ajalnya yang tak terelakkan. Maka dari itu, sang master bertanya kepada pejuang muda itu apakah ia benar-benar siap untuk mengambil risiko besar. Menurut pria tua itu, kode curang yang memungkinkannya berhasil dengan cepat akan dibayar dengan harga yang mahal. Dan saat ia bertanya apakah pemuda itu siap, Seo-won mengingatkannya bahwa dalam permainan ini, kematian yang nyata itu tidak ada. Jika demikian, metodenya mungkin bisa dilakukan, yang membuat protagonis kita bersemangat. Seo-won menjadi gembira saat pria tua itu menjelaskan bahwa mungkin ada harapan baginya. Dengan itu, sang master memutuskan untuk memeriksa seberapa banyak energi dalam yang dimiliki muridnya. Namun apa yang ia temukan membuatnya sangat terkejut. Anak itu begitu lemah, bahkan anjing pria tua itu memiliki energi lebih banyak darinya. Mengingat Seo-won berasal dari realitas tanpa sihir. Dengan itu, sang murid diperintahkan untuk duduk bersila. Semuanya kini telah siap. Pria tua itu menjelaskan bahwa pemuda itu kini akan mengalami rasa sakit yang mengerikan dan ia tidak akan bisa bereaksi terhadapnya. Menurutnya, kegagalan menahan siksaan itu akan mengakibatkan kematian. Indra sang protagonis telah sangat dipertajam hingga udara terasa seperti pisau di kulitnya dan lava di paru-parunya. Pada saat itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi saat pahlawan kita dilanda sebuah sensasi mendadak. Seo-won mulai menjerit kesakitan dan menderita. Pengalaman ini begitu intens sehingga pemuda itu mengira ia akan segera mati. Namun barulah hal itu terjadi. Saat ia terjun lebih dalam ke dalam sensasi tersebut dengan indranya yang tajam, ia tiba-tiba melihat dirinya sendiri sekaligus sang master. Terlepas dari jeritan batinnya, dari luar, pemain itu tampak diam tak bergerak. Dan, begitu saja, pengalaman itu berakhir. Setelah pengalaman mengerikan ini, perut pahlawan kita terasa sangat mual. Pria tua itu menjelaskan kepada pahlawan Warfan tersebut bahwa fakta bahwa ia selamat dari metode ini berarti ia memiliki potensi untuk berkembang. Segalanya kini akan berbeda karena sang tetua telah mengubah aliran ki di dalam tubuh pemuda itu. Sang master kemudian menunjukkan bagaimana muridnya ingin mendapatkan kekuatan dengan cepat dan telah menggunakan fragmen jiwanya sendiri untuk menciptakan gerbang penyerapan. Biasanya, manusia hanya bisa menyerap ki melalui pernapasan. Namun, gerbang baru ini akan membuat segalanya berbeda bagi protagonis kita. Menurut pria tua itu, daging, pikiran, dan roh yang menyusun manusia semuanya terhubung oleh energi vital. Ia kemudian bertanya untuk melihat pengetahuan Seo-won tentang apa yang terjadi pada energi ketika seseorang mati. Jadi, anak itu berteori bahwa energi itu lenyap bersama pemiliknya. Menurut sang tetua, bukan itu masalahnya. Karena energi vital akan terbagi, ini mirip dengan setetes air yang pecah saat menyentuh tanah. Saat mati, energi vital kembali ke alam untuk menjaga siklus kehidupan. Namun menurut pria tua itu, beberapa orang menganggap ini sebagai pemborosan. Orang-orang ini mulai membunuh untuk mencuri energi vital. Namun karena kekuatan itu bukan milik mereka, ada yang kehilangan kekuatannya sementara yang lain kehilangan nyawa karena kekacauan batin. Dan sekarang pria tua itu telah memberikan kekuatan kepada sniper muda itu untuk menggunakan kemampuan gelap ini. Seo-won menyadari bahwa ia bisa saja benar-benar mati sementara sang tetua menjelaskan bahwa ia berbeda dari yang lain karena ia akan menyerap menggunakan gerbang yang terbuat dari jiwa. Sang master juga telah mengubah tubuh pemuda yang kekurangan energi dalam itu untuk menjadikannya wadah yang sempurna bagi ki yang diserap. Seo-won segera menebak bahwa pria tua itu memberinya teknik mematikan tersebut karena situasi dalam permainan ini. Pria tanpa nama itu menyadari tempo hari bahwa bahkan setelah mati, energi para pemain tetap berada di tempatnya. Teknik ini, yang dianggap jahat karena membutuhkan pembunuhan, nyatanya akan sangat sempurna untuk lingkungan permainan ini. Menurut pria tua itu, jika sang protagonis muda terus membunuh untuk bertahan hidup, ia akan menjadi sangat kuat di akhir permainan. Dan dengan itu, sang master memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada muridnya. Pada saat itu, Jin Seo-won mendesak untuk mengetahui nama pria yang telah memberinya hadiah luar biasa ini. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai si abadi yang tenang, Jang Do-chin, dan mengungkapkan nama teknik terlarang itu sebagai teknik energi dalam tanpa kekang. Dan saat pahlawan
kita mengaku sangat berhutang budi pada sang abadi, sosok. Ini menasihatinya agar bekerja keras guna meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Dochin kemudian membuka peta yang cukup berguna yang telah ditunjukkan oleh sang pemain. Akhirnya, pria tua itu menegaskan kepada sang pemuda bahwa ia akan menantikan pertemuan mereka berikutnya. Dan begitu saja, sang abadi pergi. Bukan kejutan bagi sang sniper tersembunyi melihat sang master menghilang dengan cepat. Hal ini membuat ia menginginkan teknik yang memungkinkannya menggerakkan tubuh dengan lebih mudah. Dengan itu, Sowon memutuskan untuk fokus pada permainan dan menuju ke pinggiran zona yang diizinkan. Karena kecepatannya yang luar biasa, sang master membuat pemuda itu dan dirinya sendiri mencapai pusat dalam sekejap. Namun sekarang sendirian, pemuda itu harus berjalan selama setengah hari untuk kembali ke pinggiran. Peta yang sangat luas ini, sang pemain kemudian melihat sebuah rumah dengan lampu menyala di dalamnya. Ini bisa berarti tempat ini benar-benar kosong atau melindungi pemula yang tidak punya pengalaman. Meski begitu, Sowon merangsek maju karena ia bertekad untuk menaklukkan rumah ini. Pahlawan kita memasuki tempat itu dengan diam-diam. Ia melakukan yang terbaik untuk menyelinap tanpa mengeluarkan suara. Dan begitu saja, sang protagonis yang merasa lega memadamkan cahaya lentera. Namun, ia tidak bisa menahan kekecewaannya. Meski aman, rumah ini hanya menawarkan beberapa makanan dan gulungan penyembuhan kecil. Sowon kemudian menyadari bahwa ia tidak bisa beristirahat tadi malam karena menghabiskannya dengan mengobrol dengan sang master. Jadi ia memutuskan untuk tidur sejenak. Dengan itu, pemain kita menikmati tidur malam yang tenang. Hari kelima permainan pun segera tiba. Pahlawan kita sedang menikmati beberapa menit sisa tidurnya. Baru setelah itu terdengar suara langkah kaki. Sosok yang sedang tidur itu terbangun kaget saat mendengar suara di dalam rumah. Seorang musuh kini telah mencapai tempat persembunyiannya. Sowon, yang pening karena ketiduran, bergegas mengambil busur silangnya. Pada saat itu, sang pejuang membuka pintu, berniat untuk beristirahat di rumah tersebut, namun malah menemukan sesuatu yang mencemaskan. Saat membuka pintu, pejuang itu melihat sebuah busur silang diarahkan kepadanya. Pemuda itu segera menembakkan anak panah, tetapi sang samurai sangat cepat dan berhasil menebas anak panah itu tepat waktu. Melihat rumah ini sudah dihuni, sang pejuang merasa sangat kesal. Pada saat itu, pahlawan kita menyerangnya dengan pisau lempar. Sang samurai, yang terus merangsek maju meski terluka, mengkritik lawannya karena berani menggunakan senjata tersembunyi. Baru setelah itu kepalanya dicengkeram. Pria itu kemudian dihempaskan dengan kejam ke tanah. Sowon kemudian dengan cepat menendang pedang dari tangannya. Pahlawan kita merasa sangat jengkel karena mimpi indahnya terganggu oleh orang yang kini memohon ampun. Sang pejuang menyerahkan semua barang miliknya kepada protagonis dan mulai mengeluh betapa sulitnya bertahan hidup. Namun sang sniper muda tidak peduli dan dengan kejam menikam kepala samurai itu. Dan begitu saja, pejuang yang dikenal sebagai Xiolong menemui ajalnya di tangan Jin Sowon yang juga berjuang untuk bertahan hidup dalam permainan ini. Setelah pembunuhan terbarunya, pahlawan kita menyadari sesuatu yang menarik karena peti yang ditinggalkan oleh samurai itu memiliki semacam aura hijau di sekitarnya. Sang protagonis segera mengenalinya sebagai energi yang dimaksud oleh sang master. Bahkan darah di jarinya pun memancarkan energi ini. Pahlawan kita kini bersentuhan dengan apa yang disebut Qi. Pada saat itu, proses penyerapan mulai terjadi. Sowon merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui pembuluh darahnya saat ia merasakan energi vital untuk pertama kalinya. Energi yang diserap dari satu orang membuat protagonis kita merasa sangat ringan dan penuh kekuatan. Melihat ini, ia bergegas memeriksa jendela statusnya. Sowon kini telah mendapatkan statistik energi dalam, memperoleh 20 poin yang sekarang bergerak. Hal ini membuatnya merasa semakin bersyukur atas hadiah dari pria tua itu dan membuatnya bertekad untuk mengamankan lebih banyak energi, bahkan tanpa memotori tangannya. Sang penyintas kemudian memutuskan untuk memeriksa berapa banyak pemain yang tersisa dalam permainan. Namun saat membuka log pembunuhan, ia dibuat sangat terkejut. Pada hari kelima, total 76 pemain telah tereliminasi. Pada saat itu, sesuatu berubah di layar. Jumlah penyintas baru saja berkurang dari 24 menjadi 23. Nam Saguang dengan seni bela dirinya berhasil membunuh seseorang bernama Chow Verstappen. Di tempat lain di peta, seseorang akan menemui ajalnya. Namun sebelum tewas, pemain itu menyebutkan nama pembunuhnya. Dan begitu saja, tidak ada yang tersisa darinya selain sebuah peti berisi barang-barangnya. Nam Saguang merasa agak kecewa karena pemain yang menyerang lebih dulu ternyata sangat lemah. Karena kesal dengan semua ini, ia memutuskan untuk memeriksa log pembunuhan. Hanya 22 pemain yang tersisa dalam permainan. Untuk beberapa alasan, nama protagonis kita yang muncul di log pembunuhan tambah akrab bagi ahli bela diri tersebut. Sementara itu, sang protagonis memutuskan untuk menghindari Nam Saguang dengan cara apapun. Ia tahu betul bahwa ia tidak akan punya peluang melawannya, mengingat betapa ia kesulitan membunuh orang biasa. Dengan itu, pahlawan kita memutuskan untuk menjarah rumah sebelum peta menyusut lebih jauh. Melihat bagaimana samurai itu hanya meninggalkan jarahan yang biasa-biasa saja, masuk akal untuk berpikir bahwa ia bisa memenangkan pertarungan jika memiliki item yang lebih baik. Pahlawan kita memutuskan untuk menghilang ke alam liar sampai jumlah pemain semakin berkurang. 7 hari telah berlalu sejak saat itu. Sowon menyadari betapa besarnya keberuntungannya di awal permainan. Selama 7 hari itu, semua jarahan yang ia peroleh dari berburu bisa dianggap benar-benar tidak berguna. Dan karena sang sniper bersembunyi di pinggiran peta dan terus bergerak, ia terhitung
menghindar dari pertemuan dengan musuh lain. Pada hari ke-12 permainan, Seo-won mulai bosan terus-menerus makan dendeng. Kini di depan seekor beruang, ia mulai berpikir bahwa hanya ada 20 pemain yang tersisa dalam permainan. Begitu ia mengeluarkan tangannya dari penghalang, ia merasa seolah-olah tangannya lumpuh. Sang pahlawan, yang akan membeku di luar zona, mulai berpikir tentang bagaimana semua pemain yang tersisa bersikap hati-hati dan bagaimana si orang gila itu adalah satu-satunya yang melakukan pembunuhan. Pada saat itu, sang pemuda menyadari sesuatu yang menarik. Saat melihat awan kecil yang besar terbentuk di atas area terdekat, ia menyimpulkan bahwa ada pertempuran besar yang sedang berlangsung. Si orang gila itu hampir kehabisan napas. Sekelompok pemain kuat telah bersatu untuk menemukan dan menjatuhkan Nam Saguang. Pemain itu menganggap sangat menyedihkan bagi mereka semua untuk mengeroyok seorang bocah seperti dia, tetapi ia merasa senang karena mereka membebaskannya dari repot-repot memburu mereka. Nam Saguang kemudian bertanya kepada mereka yang mengejar nyawanya apakah mereka sudah siap mati sebelum datang ke sini. Dan begitu saja, bocah itu melompat ke udara. Awalnya, para pemain mengira target mereka mencoba melarikan diri. Namun saat itulah, bocah itu mencengkeram salah satu tengkorak mereka dan meledakkannya dengan mudah seperti balon. Hal ini membuat semua orang sangat ngeri. Nam Saguang kemudian memutuskan untuk menjatuhkan pemain kedua. Dalam sekejap mata, si orang gila itu mulai membantai jalan melewati para pemain yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai perkelahian. Faktanya, seseorang bahkan bisa menggambarkannya sebagai pembantaian total, melihat bagaimana para pemain dibantai di sana-sini. Log pembunuhan memperjelas bahwa jika tidak ada yang dilakukan, Nam Saguang akan menjadi juara tak terbantahkan dalam permainan ini. Sementara itu, protagonis kita yang terkejut menonton dengan ngeri saat si orang gila itu mulai menambah lebih banyak nama ke daftar pembunuhannya. Melihat ini, pahlawan kita mulai berpikir bahwa Nam Saguang pasti menggunakan semacam kode curang. Pada akhirnya, para pemain yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa melawan pemuda sekuat itu. Ia merasa sangat kesal karena terpaksa berlumuran darah musuh-musuhnya yang lengket. Karena itu, si orang gila tersebut memutuskan untuk mencari tempat di mana ia bisa membasuh diri. Beberapa waktu berlalu dan sekarang sudah malam. Seseorang tiba di lokasi kejadian. Sosok dengan telinga runcing itu mengenali tongkat berdarah milik rekannya. Melihat ini, sang peri bersumpah atas nama Escrow untuk membalaskan dendam rekannya yang gugur, Elizabeth. 89 dari 100 pemain telah menemui ajalnya. Pahlawan kita hanya perlu menunggu satu kematian lagi untuk masuk ke posisi 10 besar. Ia juga menyadari bahwa ia perlu mendapatkan perlengkapan yang lebih baik jika ingin memiliki peluang melawan Nam Saguang yang sangat kuat. Pemuda itu kemudian melihat sebuah mansion-nya akan ditelan oleh zona terlarang besok pagi, jadi ia bergegas ke sana, menganggapnya sebagai tempat terakhir di mana ia bisa mengumpulkan item dengan tenang. Seo-won diam-diam membuka pintu untuk memeriksa apakah ada seseorang di dalam. Pahlawan kita terpukau oleh bagian dalam mansion tersebut. Tidak seperti rumah-rumah kecil yang pernah ia kunjungi, ia kini berada di bangunan yang sangat besar dan didekorasi dengan baik. Ia kemudian menemukan baju zirah pengawal kerajaan yang membutuhkannya memiliki kekuatan 110 agar bisa dipakai. Seo-won, yang hanya memiliki kekuatan 30 yang menyedihkan, tidak punya pilihan selain meninggalkan item kuat tersebut. Saat ia terus mencari di dalam mansion, ia melihat item menarik lainnya. Pahlawan kita telah mendapatkan ramuan wawasan yang memungkinkannya meningkatkan energi dalam dan memiliki waktu pemulihan selama 3 jam. Item ini membuat pahlawan kita takjub dan membuatnya bertanya-tanya apakah mansion ini hanya berisi barang-barang luar biasa untuk bijarah. Ia bahkan menemukan buku seni bela diri berjudul Rahasia Tinju Tak Terpatahkan. Dan tepat saat sniper kita mulai berpikir bahwa item-item ini akan mengharuskannya bersembunyi di suatu tempat seperti batu lingkaran, ia tiba-tiba menginjak sesuatu yang berongga. Seo-won merasa penasaran. Ia kini telah menemukan pintu masuk ke gudang dimensi. Namun tepat saat ia hendak masuk, ledakan besar tiba-tiba terjadi. Dan sebelum protagonis kita menyadari apa yang sedang terjadi, secara insting ia melemparkan dirinya keluar jendela. Pahlawan kita kesulitan memahami apa yang sedang terjadi. Namun, ia berhasil melarikan diri, terlempar ke semak-semak pada detik terakhir. Dan begitu saja, Seo-won jatuh ke semak-semak di dekat mansion. Ini agak membingungkan karena Seo-won sudah memastikan tidak ada yang melacaknya. Baru setelah itu, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Pahlawan kita mengenali penyihir di depannya sebagai orang yang ia lihat di lobi. Penyihir itu menunjukkan bahwa targetnya benar-benar mendapatkan hadiah yang mengesankan hanya dengan skill belaka karena berhasil selamat dari ledakan. Dan saat ia mulai melayang, sang peri berjanji bahwa ia tidak akan pernah melupakan nama Nam Saguang. Pemuda itu mendesak sang penyihir untuk berhenti melebih-lebihkan dirinya sendiri dan sesumbar. Nam Saguang mendesak musuh yang terbang ini untuk segera memulai pertarungan karena ia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Seperti yang ditunjukkan sang peri, pemuda itu tidak akan bersikap sombong lama-lama. Sosok ini merasa terhibur dengan sikap musuhnya. Sementara itu, Jin Seo-won benar-benar terkejut melihat bahwa Nam Saguang yang sangat kuat yang melenyapkan pemain yang tak terhitung jumlahnya ternyata masih cukup muda. Sang penyihir menganggap pemuda itu agak sombong dan memutuskan untuk segera merendahkannya. Pahlawan kita yang lemah tidak punya pilihan selain menonton kedua raksasa itu bertarung satu sama lain. Pada saat itu, sosok yang dikenal sebagai Escrow memanggil petir. Ia mulai menyalurkan petir demi melancarkan serangannya. Dan begitu saja, sang seniman bela diri muda tidak punya pilihan selain menghindar dari serangan yang datang dari langit. Sang penyihir muak melihatnya terus menghindar dan mendesaknya untuk menyerang, persis seperti yang dilakukannya pada Elizabeth. Ini adalah
pertama kalinya dalam hidup pemuda berbakat itu. Berhadapan dengan seseorang sekuat sang elf, sang penyihir merasa sangat kesal karena pemuda itu terus menghindar, hingga ia memutuskan menggunakan salah satu jurus pamungkasnya untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Badai petir pun seketika dilepaskan ke arah sang seniman bela diri. Namsago merasakan bahwa satu sambaran petir saja bisa mengeluarkannya dari permainan. Meski begitu, ia tetap tenang dan berusaha sebaik mungkin menghindari setiap serangan. Dengan keyakinan penuh, sang petarung melompat setinggi mungkin. Sang penyihir terkejut karena meski ia melayang tinggi di udara, Nam Shallallahu Alaihi Wasallam Guang berhasil memangkas jarak di antara mereka. Seniman bela diri muda itu pun bersiap melancarkan pukulan terakhir. Sang penyihir menegaskan bahwa kekuatan fisik saja takkan mampu menembus pelindung sihirnya sebelum menebas pemuda itu menjadi dua dengan tongkatnya. Awalnya, tanpa sang pemain legendaris itu akhirnya menemui ajalnya. Namun, tiba-tiba ia menghilang. Sang penyihir menyadari bahwa ia baru saja menyerang sebuah ilusi. Saat itu juga, sesuatu membuat penonton terpana. Seowon kagum dengan kekuatan elf yang bahkan melampaui si orang gila itu dan fakta bahwa ia cukup kuat untuk menghentikan laju kereta api. Escrow berteori bahwa lawannya pasti telah kabur melampaui jangkauannya, mengingat alat deteksinya tidak bisa melacak keberadaannya lagi. Dan dengan itu, sang elf bersumpah dengan lantang bahwa ia akan menghabisi nyawa seniman bela diri muda itu saat mereka bertemu lagi. Sementara itu, pemuda yang dimaksud berusaha sekuat tenaga untuk lari menyelamatkan nyawanya. Untuk pertemuan berikutnya, Nam Sagawam bertekad tidak akan membiarkan dirinya dikejutkan lagi seperti hari ini dan akhirnya mengakhiri hidup sang penyihir. Namun, prioritas utama sang seniman bela diri saat ini adalah melarikan diri untuk beristirahat. Setelah pertarungan, sang penyihir kembali ke tanah dan mulai mengamati area sekitar secara diam-diam. Namun, ia gagal menemukan pahlawan Cita karena jubah sihirnya. Seowon kemudian berteori bahwa baik sang penyihir maupun seniman bela diri yang kuat itu tidak akan kembali ke tempat pertarungan dalam waktu dekat. Begitu saja, ia berhasil menemukan apa yang dicarinya. Kini, di depan pintu masuk gudang, Seowon mulai berhayal bahwa tempat itu dipenuhi barang berharga dan harta karun besar. Dilihat dari bentuknya, tangga tersebut mengarah ke bawah. Namun, melihat sepertinya belum ada yang menjelajahi gudang ini, pahlawan kita memutuskan untuk menjadi yang pertama masuk. Lampu yang ia curi dari salah satu rumah ternyata cukup berguna. Maka, begitu mencapai ujung tangga, ia menggantungnya. Seowon kini telah sampai di area penyimpanan makanan. Hal ini membuatnya kecewa, karena ia berharap menemukan artefak tapi malah menemukan makanan. Perutnya yang semakin lapar, yang selama ini hanya diisi dendeng menjijikan, tidak terlalu kecewa. Maka, setelah 1 jam, pahlawan kita akhirnya menyelesaikan makannya. Pemuda Korea itu sangat ingin makan nasi dalam hidangannya. Namun, ia tidak boleh pilih-pilih. Setelah merasa puas, ia memeriksa buku seni bela diri yang baru saja ia dapatkan. Melihat buku itu membahas seni bela diri punah yang diciptakan oleh pria yang diremehkan karena ingin menyempurnakan seni kepalan tangan. Seowon merasa agak kecewa. Tapi seperti halnya makanan, sang penyintas tidak bisa pilih-pilih soal keahlian. Setelah mempertimbangkannya, sang protagonis memutuskan meminum ramuan elisir sebelum menguji seni bela diri barunya. Awalnya, pemuda itu ragu karena pengalaman pertamanya dengan batu lingkaran sangatlah menyakitkan. Namun obsesinya terhadap kekuatan membuatnya langsung meminum ramuan itu sekaligus. Dan begitu saja, prosesnya dimulai. Seowon bisa merasakan mana yang melonjak ke tubuhnya, namun menganggapnya terlalu sedikit dibandingkan dengan energi yang ia serap sebelumnya. Karena kekuatan elisir tersebut, Seowon kehilangan kemampuan menggerakkan tubuhnya selama 3 jam. Dan setelah menunggu lama, ia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri. Sang penembak jitu, yang harus menunggu selama 3 jam, merasa sangat kelelahan. Orang yang bersembunyi di hutan selama 7 hari itu merasa bersyukur bisa selamat dari pertarungan antara seniman bela diri gila dan penyihir hebat. Dengan begitu, pahlawan kita akhirnya tertidur. Hari yang panjang pun berakhir, dan kini memasuki hari ke-13. Begitu fajar menyingsing, pahlawan kita membuka pintu rahasia gudang tersebut. Ia tidak terkejut melihat dirinya berada di samping area terlarang dan memutuskan untuk memeriksa log pembunuhan. Kini hanya tersisa 10 penyintas di dalam permainan. Namun pada saat itu, pemuda itu menyadari sesuatu yang menarik. Menurut sistem, kakek baik hati dari sebelumnya telah mengakhiri hidupnya sendiri. Seowon berteori bahwa gurunya, yang tahu bahwa kematian tidak ada di alam ini, pasti telah mencoba metode pelatihan gila. Pahlawan kita menganggap ini satu-satunya penjelasan logis dan merasa kecewa karena ia masuk 10 besar hanya karena kematian sang abadi. Jubahnya kemudian tersangkut di area terlarang. Melihat peta yang semakin mengecil, pahlawan kita memutuskan untuk segera bergerak sebelum tertelan oleh zona terlarang. Dan dengan keyakinan itu, sang penyintas melanjutkan perjalanannya. Seowon berencana menghindari pertempuran sebisa mungkin. Bagi orang lemah sepertinya, ini adalah cara teraman untuk menaiki papan peringkat. Tiba-tiba, pahlawan kita merasakan sesuatu mendekat. Seowon menghindar dari serangan dahsyat itu di detik terakhir. Bola api raksasa ini nyaris membuatnya lengah. Hanya satu orang yang terlintas di pikirannya, mengingat ia diserang dengan sihir. Dan ternyata, apa yang ia takutkan benar adanya. Sosok itu kini berada di depan Seowon, sang penyihir agung. Sang elf merasa kecewa karena deteksi barangnya tidak menemukan seniman bela diri gila, melainkan seorang penembak jitu tanpa nama. Seowon merasa bersalah karena ia terlalu terpukau oleh kecepatan barunya setelah menyerap energi sehingga ia lupa untuk waspada. Sang elf kemudian bertanya kepada sang manusia apakah ia tahu keberadaan Nam Saguang. Sang penyihir menyatakan bahwa sang penembak jitu akan dihabisi jika gagal menjawab pertanyaannya, namun ia tidak menyadari bahwa targetnya lebih dekat dari yang diperkirakan. Sang penyihir menjelaskan kepada pemuda itu
bahwa ia hanya akan mengampuni nyawanya jika ia memberitahu lokasi targetnya. Namun penembak jitu tanpa nama kita menegaskan bahwa ia tidak mungkin mengetahui lokasi seniman bela diri gila tersebut. Saat itulah sang pemuda melihat sesuatu yang mengejutkan. Tepat saat sang elf akan menghabisinya, sesuatu menyerang dari atas. Dan begitu saja, pemuda itu berbenturan dengan pelindung sihir sang penyihir agung. Escrow pun terkejut. Nam Sagong, yang telah pulih sepenuhnya, menyindir betapa sang penyihir pasti mulai kehabisan mana. Protagonis kita terkejut melihat seniman bela diri jenius itu muncul entah dari mana. Dengan tekad bulat, Nam Sagong memutuskan untuk menghabisi targetnya dan dengan begitu saja, pukulannya menghancurkan pelindung sihir tersebut. Escrow mengejek kekuatan sang seniman bela diri dan menjelaskan bahwa serangan semacam itu tidak mungkin melukainya, namun tiba-tiba ia mulai berdarah. Nam Sagong bertanya kepada sang elf apakah ia akrab dengan Ganggi. Di antara seni tersebut ada yang bernama Suging, dan salah satu dari sedikit orang yang telah menguasainya terkejut saat dipaksa menggunakannya. Nam Sagong menjelaskan bahwa Escrow seharusnya merasa terhormat menjadi pemain pertama yang merasakan teknik ini. Dan begitu saja, pita suara makhluk bertelinga lancip itu robek seketika. Kini karena tidak bisa bicara, sang penyihir agung tidak akan bisa merapalkan mantranya. Menurut si monster kecil, sang elf bisa saja dengan mudah menjadi salah satu penyintas terkuat di permainan jika ia tidak mengganggunya. Merupakan keajaiban bagi protagonis kita yang lemah melihat Nam Sagong menyergap sang penyihir. Maka ia memutuskan untuk segera melarikan diri. Selagi monster-monster itu sibuk satu sama lain. Meski begitu, Seowon tidak mampu mengalihkan pandangannya dari pertarungan tersebut. Pada saat itu, perut sang penyihir agung tertusuk. Bisa dibilang ia kini sepenuhnya berada di bawah belas kasihan sang seniman bela diri yang melampaui batas itu. Menyaksikan penyihir agung yang tak tersentuh dipermalukan oleh sang seniman bela diri adalah tontonan yang memikat. Namun saat melihatnya, hanya satu pikiran yang melintas di benak protagonis kita, menumpulkan semua emosi lainnya. Jin Seowon mulai bertanya-tanya seberapa besar kekuatannya akan tumbuh jika ia menyerap energi kehidupan kedua raksasa ini. Rasa lapar dan obsesinya akan kekuatan kini mulai menguasai dirinya. Nam Sagong mulai mengejek elf yang sombong itu karena dikalahkan seperti ini dan menertawakannya karena bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya. Escrow, yang kehilangan tenggorokannya, benar-benar tidak bisa bicara. Namun, ia memberitahu sang seniman bela diri tentang murid favoritnya, Elizabeth, yang telah ia bunuh melalui telepati. Menurut sang penyihir, Elizabeth, murid kesayangannya, ditolak oleh masyarakat dan universitas karena jenis kelaminnya. Namun saat sang elf mengoceh tentang penyesalannya, Nam Sagong mengklaim bahwa dia pasti berpakaian seperti pria karena ia tidak ingat pernah membunuh seorang gadis. Dengan begitu, segalanya telah siap untuk akhirnya menumbangkan sang seniman bela diri. Sosok ini gagal memahami apa yang coba dikatakan pria di ambang kematian itu, namun protagonis kita segera menyadari ada sesuatu yang salah. Seowon menatap ke langit. Cahaya oranye menerangi birunya langit di atas. Dari surga, sebuah meteor turun ke peta. Menurut seniman bela diri muda itu, hal ini seharusnya mustahil karena ia telah merenggut kemampuan penyihir itu untuk merapalkan mantra. Jadi, Escrow mengungkapkan bahwa sebagai penyihir agung, ia bisa mengorbankan mana dan energi kehidupannya untuk merapalkan Armageddon, mantra terakhir. Dan begitu saja, seniman bela diri yang kuat itu mulai lari menyelamatkan diri, merasa sang elf akan membawanya, serta ke liang kubur. Pahlawan kecil kita melakukan hal yang sama, dan menyesal tidak melarikan diri dari tempat kejadian lebih awal. Pada akhirnya, Escrow merasa bahagia bisa bertemu Elizabeth sekali lagi, dan ia berharap satu kesempatan lagi untuk melihatnya kembali. Sang penyihir agung akhirnya meninggalkan sebuah peti berisi barang-barangnya. Pada saat itu, meteor akhirnya menghantam tanah, dan menyebabkan kerusakan besar. Seorang elf menyadari ledakan raksasa dari kejauhan. Menurut pria itu, hanya ada satu individu yang memiliki kekuatan untuk menggunakan sihir penghancur seperti itu. Setelah ledakan, pahlawan kita berada dalam kondisi kritis karena tidak melarikan diri lebih cepat akibat rasa laparnya akan energi kehidupan. Meski begitu, ia menolak untuk mati. Seowon kini menggunakan gulungan penyembuh yang telah ia kumpulkan untuk merawat dirinya agar pulih kembali. Kali ini, ia berhasil lolos dari cengkeraman maut berkat ramuan elisir yang telah ia konsumsi. Melihat luka-lukanya telah hilang namun rasa sakitnya masih terasa, sang penembak jitu memutuskan untuk menggunakan lebih banyak gulungan penyembuh. Dan setelah menggunakan banyak gulungan, ia akhirnya kembali bisa bernapas normal. Bencana ini telah menguras habis persediaan barang penyembuh sang protagonis. Seowon kemudian memutuskan untuk melihat log pembunuhan. Karena mantra terakhir dari mendiam penyihir agung, pahlawan kita kini tidak dapat menyerap energi kehidupannya. Namun yang mengejutkan, Nam Sagong sepertinya selamat karena namanya tidak disebutkan dalam log pembunuhan. Saat itulah telinganya mendengar seseorang memohon bantuan. Seowon diam-diam pergi memeriksa sumber tangisan itu dan begitu saja, ia menemukan sumbernya. Pahlawan kita yang lemah, terkejut dengan apa yang dilihat matanya. Seniman bela diri yang kuat itu mendekati ajalnya dan tidak mampu menggunakan gulungan penyembuh sendirian. Bahkan Nam Sagong pun tidak bisa menghindari meteor yang dipanggil oleh penyihir agung karena ia kini telah kehilangan kedua lengannya, membuatnya tidak bisa menggunakan gulungan penyembuh. Pada saat itu, pemuda itu menyadari kehadiran seseorang di dekatnya dan memohon untuk menggunakan gulungan itu untuknya, hanya agar orang ini mengenalinya sebagai Nam Sagong. Melihat identitasnya sebagai pemain terkuat telah terungkap, sang seniman bela diri pun merasa ngeri. Seowon menjelaskan bahwa ia penasaran dengan barang-barang yang membuat Nam Sagong menjadi yang terkuat dan sangat mengejutkan melihatnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Sang seniman bela diri kemudian berjanji kepada sang protagonis untuk menjadikannya pemenang dalam permainan sebagai ganti bantuannya dan mencoba meyakinkannya bahwa bantuannya sangatlah krusial. Namun, sang penyintas hanya bisa fokus pada barang-barang milik seniman bela diri tersebut
tersebut serta energi kehidupannya karena ia yakin itu akan menjadikannya juara hebat dalam permainan. Sementara Nam Sagwa mengklaim bahwa sebagian besar jarahannya tidak berasal dari permainan. Jin So-won kemudian memperkenalkan diri kepada orang yang akan segera ia habisi. Pada akhirnya, Nam Sagwa mengakui kekalahannya, namun dengan napas terakhirnya, ia bersumpah tidak akan pernah melupakan nama orang yang telah menzaliminya. Dan begitu saja, pemain terkuat dalam permainan itu ditusuk tepat di kepala. Pahlawan kita merasa aneh karena ia baru saja membunuh seseorang yang tampak masih sangat muda. Pada saat itu, prosesnya mulai terjadi. Tubuhnya mulai meminum energi kehidupan tersebut. Sang penembak jitu benar-benar terpukau oleh betapa banyaknya energi di sana. Nam Sagwam pasti dipenuhi dengan energi kehidupan karena sang protagonis merasa dirinya dipenuhi dengan chi yang luar biasa. Saat itu, lob pembunuhan diperbarui. Semua orang diberitahu bahwa hanya 8 penyintas yang tersisa dalam permainan dan Nam Sagwang telah tewas di tangan Jin So-won. Sang pemanah segera menyadari bahwa karena kucingnya telah tiada, tikus-tikus akhirnya akan keluar untuk bermain. Setelah menyerap energi kehidupan yang sangat besar, So-won merasa dirinya tak terkalahkan. Pahlawan kita kemudian menyadari peti milik korban terakhirnya berada di dekatnya. Melihat betapa banyak energi internal yang diterimanya, sang protagonis yakin bahwa peti itu berisi jarahan yang luar biasa. Dan saat membukanya, ia tidak merasa kecewa sama sekali. Faktanya, pahlawan kita merasa cukup senang. So-won telah mendapatkan serangkaian cincin yang meningkatkan kelincahan, kekuatan, stamina, serta ketahanan sihirnya. Dengan itu, ia menganggap seniman bela diri gila itu adalah pembohong besar karena ia mengaku tidak menggunakan perlengkapan meskipun telah menemukan semua cincin hebat ini. Pada saat itu, sang protagonis mulai merasakan perbedaan. Jadi, ia segera memanggil jendela statusnya. So-won merasa senang melihat semua statistiknya telah berkembang pesat dengan ketahanan sihir yang bahkan mencapai angka 90. Dan dengan itu, pahlawan kita kini yakin bahwa ia akan menjadi juara dalam permainan ini. Peti itu juga berisi banyak buku seni bela diri yang belum bisa dipelajari oleh sang protagonis karena pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukannya. Pada saat itu, sesuatu menarik perhatian sang penembak jitu yang kini telah kuat. Ia menyadari bahwa seorang musuh kini semakin dekat. Namun tiba-tiba, seseorang melepaskan mantra api ke arahnya. Jin So-won terkena ledakan api yang dahsyat secara langsung. Sang prapa mantra mencelanya karena lengah saat mengumpulkan barang. Ia bahkan mengklaim bahwa So-won pasti sangat beruntung karena seseorang yang bisa terjebak dalam serangan kejutan seperti itu memiliki peluang sangat kecil untuk menghabisi Nam Sagwang. Namun yang membuat sang penyihir sangat terkejut, targetnya tetap berdiri tegak bahkan setelah terkena kobaran apinya. Berkat 90 poin ketahanan sihirnya, sang penembak jitu menjadi begitu kuat sehingga mantra semacam itu tidak mampu lagi menggoresnya sedikit pun. Dan dengan begitu, ia mulai melancarkan pergerakannya. Kini karena didekati dengan kecepatan berjalan kaki, sang penyihir mulai panik dan mengancam akan melepaskan mantra yang jauh lebih kuat. Dengan itu, sang penyihir mulai menyalurkan sihirnya untuk melepaskan serangan yang dahsyat. Namun, menurut protagonis kita, hal ini akan sia-sia. Dan begitu saja, sang penembak jitu terus berjalan bahkan setelah terkena ledakan api yang sangat besar. Kini tiba saatnya untuk melancarkan serangan balik. So-won memutuskan untuk menggunakan seni bela diri pertamanya. Untuk memukul lawan, ia menggunakan jurus pukulan lurus penderitaan. Pukulan itu begitu kuat sehingga lawannya mulai batuk darah sebelum terpental ke pohon di dekatnya. Melihat betapa besar daya serangnya telah meningkat, pemuda yang terkejut itu memahami bahwa kekuatan keluaran seni bela diri sangat bergantung pada energi internal. Dan dengan demikian, dan hanya dari satu serangan, jumlah penyintas berkurang 1 orang. Saat ia menyerap energi dari korban terakhirnya, So-won mulai berpikir bagaimana ketahanan sihirnya yang mencapai 90 pasti melindunginya dari mantra tingkat menengah. Melihat seniman bela diri jenius itu telah tersingkir, semua penyintas yang tersisa kini akan menunjukkan diri mereka. Dengan itu, tidak butuh waktu lama bagi pahlawan kita untuk menyadari bahwa ia akan menghadapi malam yang berat. Dan begitu saja, ia mulai bergerak lagi. Dengan peningkatan barunya, Jin So-won telah memperoleh kecepatan yang mirip dengan kakek tua yang kepadanya ia berhutang budi besar. Setelah bergerak selama 60 menit, pahlawan kita berhenti sejenak untuk memantau area tersebut. Ketika tiba-tiba ia mendengar seseorang mendesaknya untuk keluar, So-won terkejut melihat ada pemain yang benar-benar berteriak seperti itu di tengah alam liar. Si mulut besar dengan pedang raksasa itu ingin sang protagonis membuktikan keberaniannya dengan menunjukkan diri. Monster otot yang tinggi itu berteriak bahwa semua pesaing lainnya pasti bersembunyi darinya ketika tiba-tiba sesuatu terbang ke arahnya. Sang pendekar pedang dengan cepat menyadari proyektil yang datang dan menggunakan pedang raksasanya untuk melindungi dirinya dari anak panah tersebut. Maka, sementara si monster otot itu marah karena apa yang ia anggap sebagai tindakan pengecut, So-won menjadi penasaran. Ia mulai bertanya-tanya tentang pemanah yang melepaskan anak panah itu. Menurut sang pendekar pedang, hanya ada satu penembak jitu yang bisa menembakkan anak panah setelah memasukkannya dengan aura dalam jumlah yang sangat besar. Penembak jitu yang dimaksud menyandang nama Jurokwana. Pria itu penasaran melihat sang pendekar pedang mengenalnya. Hal ini membuat si monster otot mengungkapkan kepada Jurokwana bahwa ia dan tentara bayaran lainnya menganggapnya sebagai pemanah dewa yang legendaris. Sang binaragawan kemudian menawarkan pemanah itu untuk bekerja sama demi memenangkan kompetisi, dimulai dengan menyingkirkan Jin So-won. Dengan itu, sosok dengan telinga lancip tersebut mendarat di tanah. Sang tentara bayaran segera memperkenalkan dirinya sebagai Stanko. Ia kemudian berjanji kepada sang pemanah bahwa ia akan merasa puas dengannya karena ia cukup terkenal di serikatnya. Sang elf menjawab dengan satu kata, Stanko tidak bisa menahan diri untuk menganggap pemanah yang disebut dewa itu agak bodoh. Juro
Kuana kemudian merasa agak penasaran karena sepertinya ia salah memperhitungkan waktunya. Sang tentara bayaran kemudian menegaskan bahwa itu adalah kesalahan fatal bagi seorang penembak jitu untuk memperpendek jarak. Tidak butuh waktu lama bagi Stanko untuk memutus aliansinya dengan sang pemanah legendaris dan mengkhianatinya. Dan begitu saja, ia mengayunkan pedangnya untuk menghabisi sang pemanah. Namun sedikit yang ia tahu, sesuatu sedang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Begitu saja, sebuah anak panah dari belakang menembus tengkorak tentara bayaran raksasa tersebut. Junro Kuana menganggap cukup lucu bahwa Stanko mengira dia akan benar-benar setuju untuk bekerja sama dengannya. Sosok yang telah kehilangan banyak waktu itu kemudian memutuskan untuk fokus menemukan prioritas utamanya, yaitu protagonis kita. Protagonis yang sama yang bergegas mencuri vitalitas dari peti yang dijatuhkan karena hanya 6 orang yang tersisa dalam permainan. Ia kemudian menjadi cukup kesal karena energinya tidak terserap lebih cepat. Pada saat itu, sang penembak jitu tiba-tiba berbalik. Seowon membeku di tempat. Saat tatapan musuh tiba-tiba terpaku, pahlawan kita mulai panik. Mengira sang elf berhasil melihatnya meskipun ia menggunakan jubah tak terlihat. Ia mulai berpikir bahwa musuh mungkin memiliki semacam kemampuan tersembunyi dan menyalahkan dirinya sendiri karena terburu-buru menyerap energi kehidupan tanpa memikirkannya. Pada akhirnya, Junro Kuana memutuskan untuk tidak mempedulikan jarahan Stanko, mengingat betapa lemahnya dia. Dan begitu saja, menganggap barang-barang di dalam peti hanya akan menjadi beban belaka, sang pemanah legendaris itu akhirnya pergi. Hal ini melegakan Seowon yang tadinya merasa tegang, dan ia pun jatuh terduduk ke tanah. Ia terkejut dengan betapa tajamnya insting pemanah itu. Nama pria ini kini terukir dalam ingatan sang protagonis. Jin Seowon kini telah menemukan sosok musuh besar berikutnya yang harus ia hadapi. Tak lama kemudian, peta mulai mengecil. Lebih cepat lagi, sang protagonis menyadari perubahan ini. Terlepas dari fakta bahwa masih tersisa 87 hari, Seowon berasumsi bahwa karena sebagian besar pemain kini telah tersingkir, laju penyusutan pasti meningkat. Saat itulah ia menemukan sesuatu yang rumit. Pahlawan kita kini berada di depan area terbuka yang luas. Semua pemain akan segera mengetahui lokasinya jika ia sampai terlibat perkelahian di tengah rumput tinggi ini. Tiba-tiba, seseorang menyerang. Sang protagonis berbalik untuk mundur dan saat melihat bilah-bilah hijau meluncur ke arahnya, si pria tak terlihat itu pun terkejut. Jadi, saat serangan itu menghunjam ke tanah, Seowon berhasil menghindari semua serangan yang datang. Cukup mengejutkan melihat seseorang membidiknya dengan sempurna, mengingat jubahnya seharusnya membuatnya tidak terdeteksi. Dan begitu saja, musuh menyerangnya sekali lagi. Melihat proyektil yang kini lebih banyak dari sebelumnya, Seowon menyadari bahwa satu-satunya pilihan adalah melawan mereka secara langsung. Dan begitu saja, sang pria tak terlihat itu memasang kuda-kuda bertarung. Seowon kini akan mencoba percaya pada energi internalnya karena ini adalah pertaruhan segalanya atau tidak sama sekali. Dengan itu, ia menggunakan jurus pukulan pertukaran ekstremnya. Serangan dari tinjunya menciptakan gelombang kejut kuat yang menghancurkan semua serangan saat benturan terjadi. Pahlawan kita baru menyadari betapa ia telah meremehkan kekuatannya sendiri. Begitu saja, ia melompat tinggi ke udara. Prioritasnya sekarang adalah menemukan orang yang telah menyerangnya. Pada saat itu, sesuatu tertangkap oleh mata sang pria tak terlihat kita. Musuh akhirnya berhasil ditemukan. Pria yang sama yang terkejut melihat serangan yang telah ia kerahkan dengan seluruh kekuatannya berhasil ditangkis hanya dengan satu pukulan. Pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seseorang tertusuk dan darah memercik kemana-mana. Sang penyihir terkejut melihat seseorang telah menembusnya dari belakang. Pembunuhnya menyalahkannya karena tidak menyisakan mana untuk merapalkan pelindung atau bahkan mantra deteksi. Sosok rahasia ini menegaskan bahwa mengendap-endap adalah keahliannya, mengingat dia adalah seorang pembunuh. Dan begitu saja, pemain lain tumbang, mengurangi jumlah penyintas menjadi 5 orang. Pada saat itu, pahlawan kita mendarat di tanah. Sang pembunuh segera mengenalinya. Jin Seowon kini telah menjadi selebriti, mengingat dialah orang yang telah membunuh Nam Sagong. Kemudian dijelaskan kepadanya bahwa karena alasan ini, semua pemain lain pasti mengejarnya. Sang pembunuh kemudian menjelaskan bahwa ia tidak pernah gagal menjatuhkan target sebelumnya. Dengan begitu, masing-masing penyintas mulai bergerak. Sang penembak jitu dan sang pembunuh kini saling menerjang satu sama lain. Siapa ini? Namun sosok dengan bilah tajam itu mengklaim lawannya kurang kecepatan. Dan begitu saja, sang pembunuh berhasil mendaratkan serangan pertama. Lengan protagonis kita kini dipenuhi dengan luka. Sion, yang menyadari bahwa lawannya sangat tangguh, mampu bertahan dari tebasan tersebut karena ia telah melindungi dirinya dengan lapisan tenaga dalam. Sang pembunuh kemudian menjelaskan bahwa kemenangannya sudah pasti karena ia selalu berhasil saat menghabisi target di dalam kegelapan. Pahlawan kita merasa cukup kesal karena ini adalah kali pertama baginya berhadapan dengan seorang pembunuh. Namun setelah menyadari bahwa kekuatan lawannya berkaitan dengan kegelapan, ia tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Dengan demikian, sang pembunuh memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Ia mulai menggunakan salah satu keahliannya. Sang pembunuh tiba-tiba menghilang. Ia kemudian dengan cepat memangkas jarak antara dirinya dan targetnya sebelum mendaratkan tebasan ganda, yang seharusnya memotong pahlawan kita menjadi 2 bagian. Pada saat itu, Jin Seowon, yang membuat musuh menyerang bayangannya, mengaktifkan teknik stealth miliknya. Namun, keahlian sang pembunuh tidak mungkin bisa menandingi jubah stealth sang protagonis. Setelah mencengkeram lengan lawan, Sion yang kini berada di belakang targetnya, menjelaskan bahwa ia telah menemukannya dengan merasakan tenaga dalamnya. Ia kemudian mendesak musuh untuk terus bicara besar sebelum mematahkan kedua lengannya. Sang pembunuh mulai memohon ampun dan berjanji sebagai imbalannya akan membantu pahlawan kita melawan kontestan
kekuatan lain. Namun sebelum pria itu sempat menyelesaikan kalimatnya, Xion menghancurkan tulangnya dan memberikan serangan pamungkas. Kini hanya tersisa 4 penyintas dalam permainan karena kontestan bernama Tamarin telah menemui ajalnya di tangan sang protagonis. Pendekar bela diri itu kemudian berhasil menyerap energi sang pembunuh serta sang penyihir dan bergegas untuk menjarah peti mereka. Namun saat memeriksa peti Tamron, Seawon menemukan sebuah buku yang agak tak terduga. Buku keahlian ini akan memungkinkannya untuk memanggil sejumlah klon dirinya yang sebanding dengan tenaga dalam yang dimilikinya. Jika sang pembunuh tahu cara mengendalikan tenaga dalam, dia akan menjadi masalah besar dengan buku ini di tangannya. Adapun peti lainnya berisi mata Charmen yang dapat melacak target paling tersembunyi sekalipun. Namun sang pahlawan belum bisa mempelajarinya karena sirkelnya terlalu rendah. Dan saat sang protagonis mulai menyadari bahwa jubah transparannya tidaklah abadi, tiba-tiba sesuatu terbang ke arahnya dari atas. Secara insting, Xion memiringkan kepalanya untuk menghindari proyektil yang masuk yang seharusnya bisa menembus tengkoraknya. Ia merasa penasaran melihat sebuah anak panah di depannya. Tidak butuh waktu lama bagi pahlawan kita untuk menyadari identitas orang yang telah menembakkannya. Tiba-tiba, sebuah objek raksasa terbang ke arah protagonis. Ini adalah pertama kalinya Seawon melihat mantra seperti itu, dan ia yakin bahwa sang pemanah bukanlah perapalnya. Melihat ia tidak bisa menghindari mantra yang datang, pahlawan kita tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Maka, batu berat itu dihantam dengan pukulan lurus yang sangat kuat. Setelah upaya keras, dan setelah menyalurkan banyak mana ke tinjunya, pemuda itu akhirnya mampu menghancurkan batu raksasa tersebut. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami bahwa ia saat ini sedang dikeroyok oleh dua pemain. Pada saat itu, seseorang memuji kekuatan sang protagonis. Seawon kemudian meloloskan diri dari serangan es yang secepat kilat dengan selisih tipis. Ia kemudian melanjutkan untuk menjauhkan diri dari musuh. Ternyata, pahlawan kita kini harus melawan 3 musuh sekaligus. Mereka bertiga telah berkumpul untuk menghabisinya. Kini, di hadapan Centur, Raja Kersonen, Kerion, tangan kanan Raja Iblis, serta Eurokwana, sang pemanah ilahi, protagonis malang kita yang bahkan tidak memiliki gelar keren, mendapati dirinya dalam situasi yang sangat sulit. Ketiga pria itu menegaskan kepada sang pemuda bahwa mereka akan mengakhiri langkahnya. Kini di depan tim yang bersatu melawannya, pilihan terbaik adalah menciptakan konflik di antara mereka, yang mana hal itu mustahil karena mereka adalah orang asing baginya. Pada saat itu, penyihir kegelapan pergi menyapa Raja Kersonen. Centur merasa jijik bahwa seorang penyihir hitam berani menyapanya. Maka penyihir itu meminta maaf dan mengingatkannya bahwa pangkat tidak ada di tempat ini. Melihat penyihir itu sekarang mengusulkan kepada Raja untuk bekerja sama, ia menyadari bahwa ketiga lawan tersebut kebetulan tiba pada waktu yang sama. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk membebaskan pahlawan kita dari kekuatan tembus pandangnya. Pada saat itu, seorang penyihir kegelapan meluncurkan mantranya. Cahaya yang kuat tiba-tiba muncul. Cahaya itu begitu kuat hingga hampir mengikat sang protagonis. Tangan kanan Raja Iblis telah mengaturnya agar tidak ada kegelapan yang bisa digunakan pemuda itu sebagai tempat persembunyian. Ini cukup mengkhawatirkan, karena jubah transparansi hanya bisa membuat pemakainya menghilang dengan membaurkannya dengan kegelapan di sekitarnya. Sang penyihir menjelaskan bahwa ia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Namsa Guang yang telah menghabisi musuhnya, sang penyihir agung. Dan meskipun kecewa karena tidak bisa berterima kasih secara langsung, penyihir kegelapan itu bertekad untuk membantai bocah itu atas nama tuannya. Dengan demikian, ia mengaktifkan bilah kekacauannya, badai pedang kegelapan. Penyihir biasanya lemah dalam pertempuran jarak dekat, namun mendekati yang satu ini akan cukup sulit karena sabit besarnya menghalangi jalan. Jadi pahlawan kita memutuskan untuk tetap menerjangnya. Kerion mengklaim pendekar bela diri muda itu bodoh saat ia kemudian melanjutkan untuk menyerangnya dengan mantranya. Si Wu perlu menggunakan tenaga dalamnya untuk melindungi dirinya dari kerusakan sebanyak mungkin agar bisa mendekat dan menjatuhkan sang penyihir. Pahlawan kita terus menderita luka demi luka. Jubahnya kini rusak dan hanya akan pulih kekuatannya setelah diperbaiki. Mantra ini telah menempatkannya dalam situasi yang sulit karena jubah dan perisai energinya kini mulai hancur. Penyihir kegelapan itu terkejut melihat bahwa pemuda itu yang kini menderita akibat mantranya belum berubah menjadi potongan daging hingga saat ini. Namun dari balik tebasan yang tak terhitung jumlahnya, tinju pemutus tiba-tiba diaktifkan. Baru saat itulah ia melangkah maju. Jin Sewon yang berlumuran darahnya sendiri menerjang lawannya dengan tinju tebasan lurus. Namun sang penyihir menegaskan bahwa upaya pemuda itu sia-sia saat ia menggunakan kekacauan, tangan orang mati, sentuhan kematian. Tiba-tiba, tangan-tangan mayat mulai muncul dari tanah. Tangan itu sangat banyak dan menjulang tinggi. Ini adalah pertama kalinya pahlawan kita berhadapan dengan musuh yang begitu terampil. Pada saat itu, ia menggunakan langkah ilusi rohnya. Dan begitu saja, pahlawan kita berhasil meloloskan diri. Tangan kanan Raja Iblis terkejut melihat bahwa pendekar bela diri yang ia lawan memiliki kekuatan untuk menciptakan ilusi. Pada saat itu, Seawon memangkas jarak dan bersiap untuk memberikan serangan pamungkas. Baru saat itulah pihak ketiga memutuskan untuk campur tangan. Tusukan rapier menembus penyihir kegelapan dan menusuk pemuda itu. Orang yang dikhianati itu mengkritik sang raja karena cukup rendah untuk menusuk seseorang dari belakang. Centur mengungkapkan
bahwa tujuan menghalalkan cara dan bahwa ia tidak pernah menganggap penyihir kegelapan itu sebagai sekutu sejak awal. Meski begitu, ia berterima kasih kepadanya karena telah menggunakan napas terakhirnya untuk melenyapkan protagonis yang menjengkelkan itu. Dengan demikian, sang raja dan pemanah ilahi kini saling berhadapan. Centur menjelaskan bahwa rasanya agak aneh melihat dirinya melawan Euroquana yang merupakan pengganggu bagi pasukannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Maka, sang pemanah mengungkapkan kepada sang bangsawan bahwa mereka belum benar-benar sendirian. Dan sebelum pria berkumis itu sempat menyadari apa yang terjadi, protagonis kita memukul tengkoraknya dengan kekuatan yang sangat besar. Pukulan itu begitu kuat hingga bahkan menghancurkan bagian dari pelindung tubuh pria itu saat memutar tubuhnya. Begitu saja, sang pendekar pedang terpental ke gunung di dekatnya. Sewu kemudian mencoba mengatur napasnya. Kini berhadapan dengan pahlawan kita, Euroquana menjelaskan bahwa ia pasti telah menghindari serangan raja dengan menggunakan ilusi. Dengan itu, Sun mendesaknya untuk berhenti bicara dan langsung saja mulai dengan pertarungan terakhir. Euroquana menganggap lucu bahwa semua orang sedang terburu-buru dan menjelaskan kepada pemuda itu bahwa ia masih memiliki pertempuran yang harus diselesaikan. Sang raja, yang masih hidup, menganggap cukup menjengkelkan terkena serangan kejutan. Sang penguasa kemudian memuji pemuda itu karena berhasil lolos dari pedangnya dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan baju besi indahnya. Untuk beberapa alasan, pemuda kita merobek kemejanya sebelum bertanya kepada lawan-lawannya apakah mereka ingin mengeroyoknya atau bertarung 1 lawan 1. Centur memutuskan untuk berhenti menahan diri, dan begitu saja, pria raksasa itu mulai bergerak. Manusia bumi itu terkejut dengan kecepatan yang ditunjukkan oleh orang ini. Dalam sekejap mata, rapier tersebut menembus lengan protagonis kita. Centur percaya diri bahwa ia adalah pria tercepat dalam permainan dan menjelaskan bahwa ia telah melumpuhkan tangan kiri pahlawan kita, membuatnya tidak bisa menggunakan tekniknya. Seawon mulai panik karena lawannya, yang tampak seperti monster otot, ternyata adalah monster kardio yang bahkan tidak bisa ia lacak menggunakan tenaga dalamnya. Meski begitu, pemuda itu menolak untuk kalah saat sudah begitu dekat dengan puncak. Dan dengan demikian, ia mematahkan rapier musuh dengan menggunakan tenaga dalam yang telah ia kumpulkan. Sang raja terkejut melihat senjatanya telah patah. Sang protagonis kemudian dengan cepat menyambar pecahan pedang yang tersisa di lengannya. Ia kemudian menggunakan keahlian melemparnya untuk meluncurkannya dengan kecepatan tinggi. Namun sang raja berhasil menghindari maut di detik terakhir. Meski begitu, pria berkumis itu sangat kesal melihat wajahnya telah terluka. Seun kemudian menggunakan gulungan penyembuh. Sang raja mendapati dirinya tidak bisa mengabaikan tekad lawannya. Untuk alasan itu, ia menggunakan bilah auranya dari pedang untuk menciptakan senjata baru. Centur mulai memuji keahlian lawan mudanya. Melihat bagaimana pemuda itu telah mendesaknya untuk menggunakan bilah auranya, lengan Jin Seiwon telah sembuh sepenuhnya. Dengan demikian, pahlawan kita menggunakan langkah ilusi rohnya. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menciptakan klon dirinya sendiri. Sang pendekar pedang menganggap trik pendekar bela diri itu cukup menjengkelkan. Baik Jin Seawon maupun Raja Kersonen dipenuhi dengan hasrat yang membara untuk meraih kemenangan. Sementara itu, penyintas ketiga yang menonton dari jauh mendesak mereka untuk segera menyelesaikan pertarungan mereka. Sang pemanah ilahi mulai merasa bosan sambil menunggu salah satu dari keduanya menang dan datang menantangnya. Sang protagonis memutuskan untuk tidak menahan apapun lagi terhadap sang raja. Raja yang sama yang memintanya untuk berhenti banyak bicara dan mulai bertarung. Centur harus menemukan cara untuk menjatuhkan protagonis dalam 2 menit karena inilah durasi bilah pedangnya. Pemuda itu menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Melihat bagaimana tenaga dalamnya hampir habis terkuras, dan dengan itu, si raksasa yang cepat serta lawannya yang menggunakan klon bayangan saling menerjang satu sama lain. Sang raja mencoba membunuh salah satu dari mereka dengan rapiernya hanya agar yang lain memukulnya di punggung. Pria berambut pirang itu segera menyerang sosok yang memukulnya dari belakang. Namun yang mengejutkan, ia merasa seolah-olah tidak ada apa-apa di ujung pedangnya. Melihat bahwa itu adalah klon, Centur bertekad untuk menjatuhkan semua ilusi serta penciptanya. Saat tiba-tiba, ia dipukul di wajah. Salah satu pendekar bela diri berhasil mendaratkan serangan licik padanya sekali lagi. Melihat serangan ini memiliki dampak, ia berasumsi bahwa dia adalah Seawon yang asli. Pahlawan kita kemudian bertanya kepada lawannya tentang pendapatnya mengenai pukulan tersebut. Ia juga memintanya untuk berhenti mencari dirinya yang asli. Menurut pendekar bela diri tersebut, klon-klonnya memiliki kekuatan tempur yang sama dengannya, membuat mereka hampir identik dengan aslinya. Pada saat itu, 2 dari mereka menyerang pendekar pedang itu dengan tendangan terbang yang ia hindari di saat terakhir. Pria berkumis itu menggunakan aura penembusnya. Ini memungkinkannya untuk menebas kedua klon dengan satu serangan tunggal. Begitu saja, salinan-salinan itu dikalahkan dengan mudah. Menurut Centur, semua salinan itu sekali pukul langsung lenyap. Hanya 5 Seawon yang tersisa. Sang raja kini berada di posisi yang sulit karena bilah auranya akan menghilang setelah 60 detik. Sementara itu, sang pemanah menyaksikan pertarungan dengan penuh minat. Sungguh mengejutkan baginya melihat sang raja mengalami kesulitan seperti itu. Pada saat itu, sang raja meminta bantuan padanya dan menjanjikan hadiah besar sebagai imbalan setelah mereka kembali ke alam asal. Namun sang pemanah bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk memperingatkan sang raja saat pahlawan kita tiba-tiba muncul tepat di depannya. Ia mencoba menghabisinya dengan tusukan hanya agar sang pendekar bela diri menghindar. Seun kemudian menyerang dengan tinju pemutusnya. Serangan itu cukup kuat namun sang pendekar pedang menggunakan pelindung rapiernya untuk melindungi dirinya sendiri di menit terakhir. Ini cukup menjengkelkan bagi pahlawan kita. Centur kemudian bergegas untuk menusuk orang di depannya, mengira bahwa itu adalah tubuh asli. Dan begitu saja, darah dari klon yang tertembus memercik kemana-mana. Dan sekarang dengan lubang di dadanya, klon tersebut dikalahkan. Sang raja terkejut
bahwa ia telah mengincar yang palsu sekali lagi. Hal ini membuatnya merasa seolah-olah sedang ditertawakan. Centur tidak mampu menahan penghinaan ini. Pada saat itu, pendekar pedang yang marah itu berteriak bahwa ia tidak peduli lagi dengan permainan ini dan satu-satunya keinginannya adalah membantai Jin Seawon. Kemarahan ini membuat sang elf membandingkan sang raja dengan kaisar kegilaan. Sang pendekar pedang kemudian menantang pendekar bela diri itu untuk mencoba dan menghindari serangannya. Ia kemudian melakukan tusukan kuat yang menghancurkan dua salinan sekaligus. Dengan itu, jumlah lawannya berkurang sekali lagi. Melihat hanya dua pendekar bela diri yang tersisa, ia memiliki peluang 50% untuk mengenai yang asli pada serangan pertamanya. Dan begitu saja, keduanya menyerbu sang raja. Pendekar pedang yang cepat itu berhasil menghindari pukulan kuat pertama yang mengarah padanya, namun gagal menghindari pukulan kedua, yang menembus perutnya. Baru saat itulah Centur menyadari bahwa serangan itu memiliki dampak dan karenanya ia menusuk sosok yang baru saja memukul kepalanya. Namun sekali lagi, melihat betapa mudahnya bila pedang menembus yang satu ini, aman untuk berasumsi bahwa dia adalah salinan juga. Melihat hanya satu pendekar bela diri yang tersisa, sang raja mengklaim bahwa dia pastilah Seawon yang asli. Sekarang, pertarungan menjadi 1 lawan 1. Centur menyatakan bahwa ia akan mengakhiri pertarungan dengan serangan berikutnya. Namun, protagonis kita bahkan tidak repot-repot menanggapi. Dan begitu saja, kedua petarung itu saling menerjang. Seawon dengan cepat memblokir lengan musuh dengan tendangannya. Centur memuji lawan mudanya karena dia cukup terampil dalam pertarungan tangan kosong. Pada saat itu, ia memutuskan untuk memberikan serangan pamungkas dengan menggunakan badai petir bilah aura. Dengan itu, ledakan cahaya yang kuat muncul dari rapier yang rusak. Energinya begitu kuat dan hebat sehingga segera menghancurkan kaki pahlawan kita. Seawon berteriak kesakitan saat lawannya tersenyum puas. Dan begitu saja, pahlawan kita jatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Sion mencoba menawar nyawanya, menyatakan bahwa ia akan membantu raja menghadapi sang pemanah, hanya untuk kemudian ditusuk di perutnya. Pertarungan akhirnya berakhir, dan kekuatan bilah aura akhirnya menghilang. Sang raja berhasil mengakhiri pertarungan dalam durasi 2 menit keahliannya. Centur mengakui bahwa ia akan dikalahkan sepenuhnya jika pertarungan diseret lebih lama lagi. Baru saat itulah ia menyadari bahwa sesuatu ada yang salah. Sang raja tidak bisa mempercayainya. Ia merasa ngeri bahwa saat menusuk, ia tidak merasakan dampak saat mengenai lawannya. Tiba-tiba, pria berkumis itu dicengkeram kepalanya. Pada saat itu juga, Seawon menghancurkan tengkorak sang raja tanpa sedikit pun keraguan. Ia mengakui bahwa ia akan kalah jika bukan karena klon-klonnya yang telah melelahkan lawannya. Sang pemanah ilahi mengaku terkejut dengan kemenangan manusia bumi tersebut. Eurokuana mengungkapkan rasa terima kasih kepada protagonis kita karena telah membunuh raja yang menjengkelkan itu. Ia kemudian menunjukkan bagaimana Centur yang perkasa yang telah mempertaruhkan seluruh jiwanya dalam pertarungan ini demi kemenangan telah dikalahkan oleh kecerdikan pendekar bela diri muda kita yang mengerahkan seluruh kekuatannya juga. Pendekar bela diri muda yang sama, yang kini ia persiapkan untuk dihabisi. Dan begitu saja, sang pemanah ilahi menyerang untuk mengklaim kemenangannya. Di depan ini, pemuda itu merasa ngeri. Seawon menghabiskan banyak energi dalam setelah pembunuhan terakhirnya. Meskipun itu tidak sebesar yang ia dapatkan dari Namsa Guang, kini sang protagonis telah terisi kembali. Ia telah memperoleh energi yang diperlukan untuk menghadapi sang pemanah. Baru saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Seawon dengan cepat menghindari anak panah yang datang ke arahnya. Dengan demikian, ia segera menggunakan teknik klonnya. Pasukan pendekar bela diri kemudian dengan cepat menyerbu sang pemanah ilahi. Sang elf menganggap teknik ini cukup menjengkelkan namun ia tidak bisa menahan seringainya. Sang pemanah segera menembakkan salah satu anak panahnya yang mengenai salah satu Seawon di kakinya. Ini sungguh mengejutkan. Begitu saja, tubuh utamanya mulai jatuh saat semua klon mulai menghilang. Sang pemanah kemudian menghampirinya di tanah. Eurokuana kemudian menjelaskan bahwa ia perlu melumpuhkan pahlawan kita. Begitu saja, ia menembaknya di tangan kanan diikuti oleh tangan kiri. Pahlawan kita yang kesal menuntut untuk tahu bagaimana orang dengan telinga runcing itu mampu membedakannya dari klon-klonnya. Sang pemanah ilahi hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ia hanya mengandalkan instingnya. Dan sementara manusia itu bingung, pendekar bela diri itu menunjukkan betapa keras perjuangannya untuk sampai sejauh ini. Eurokuana mengungkapkan rasa hormatnya terhadap sang protagonis yang sama sekali tidak peduli dan hanya mendesaknya untuk mengakhiri pertarungan. Dan dengan demikian, pertempuran akhirnya berakhir. Jin Seowon telah terbunuh, ditembak di kepala dengan sebuah anak panah. Saat sang penembak jitu mulai bertanya-tanya apakah pertarungan itu benar-benar berakhir, peti terakhir akhirnya muncul. Pertempuran dari permainan bernama Claude ini telah benar-benar berakhir. Pemuda kita yang kalah menyalahkan dirinya sendiri karena telah terlalu ceroboh. Meskipun telah menghabiskan banyak mana, orang yang berakhir di posisi kedua entah bagaimana merasa tidak puas. Yang mengejutkan, sistem memberitahu dia bahwa dia telah mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam permainan kedua. Saat item-item yang dia peroleh sepanjang pertandingan muncul, pemuda itu dihadiahi 140 koin hadiah. Berbagai objek yang dipungut pahlawan kita masing-masing memiliki harga yang berbeda. Sistem memberitahu dia bahwa dia bebas untuk membeli item apapun yang dia suka dengan uang yang diberikan kepadanya. Namun, yang mengejutkan sang protagonis, teknik klonnya berharga 130 koin yang sangat besar yang diklaimnya sebagai pemerasan. Sistem kemudian memberitahu
dia bahwa sebagai salah satu dari 5 finalis, dia dapat memutar roda untuk mendapatkan item secara gratis. Melihat bagaimana dia berada di posisi kedua, Jin Seon dapat melakukan 2 putaran, membuatnya berdoa agar dia mendapatkan jubah transparansi yang mahal atau teknik clone. Setelah mengetahui hal ini, pendekar bela diri itu merasa agak senang karena ini berpotensi menawarkannya keuntungan besar. Dengan itu, dia memulai putaran pertamanya. Matanya terpaku pada roulette. Pada saat itu, dia memutuskan untuk menghentikan putarannya. Seawon merasa tegang, menunggu untuk melihat apa yang didapatkannya. Hadiah sang protagonis ternyata adalah kalung es crow. Ini membuatnya cukup frustrasi karena roulette gratis itu hanya memberinya item termurah yang bisa dia beli. Namun, dia memutuskan untuk tetap penuh harap melihat bagaimana dia memiliki kesempatan kedua. Dengan itu, dia mulai berdoa kepada setiap dewa yang bisa dia pikirkan demi keberuntungan sebelum meminta roda berhenti pada akhirnya saat matanya terpaku pada layar. Jantung sang protagonis mulai berdebar kencang dengan penuh semangat menunggu hasilnya, dan pada akhirnya, dia memperoleh langkah ilusi rohnya. Ini sangat menggembirakan pahlawan kita. Pada akhirnya, dia bisa mendapatkan item termahal di toko secara gratis. Dengan demikian, sistem memutuskan untuk memberikan pemain item yang telah dimenangkannya. Sekarang tibalah waktunya untuk mulai berbelanja item-item yang dia miliki dalam permainan. Mendapatkan objek termahal secara gratis menghemat banyak uang bagi pemain, dan setelah menghabiskan cukup waktu di ruang ini, dia membeli apa yang dia butuhkan dan menyelesaikan belanjanya. Dengan itu, semuanya selesai saat sistem mendoakan keberuntungan bagi pemain pada permainan kedua. Teleportasi pun dimulai. Pahlawan kita mendapati dirinya di sebuah lokasi baru. Faktanya, dia telah kembali ke titik yang sama persis saat dia menghilang. Baru saat itulah dia menyadari sesuatu di telapak tangannya. Ini adalah cincin ruang hampa yang telah dia peroleh dari permainan. Tidak diragukan lagi. Pengalaman aneh yang dia lalui benar-benar nyata. Dengan demikian, sang protagonis mengambil ranselnya dan melanjutkan perjalanannya. Dengan berakhirnya permainan pertama, semua tampak telah kembali seperti semula. Namun kenyataannya, ini adalah awal dari babak baru yang masif dalam kehidupan pemuda tersebut. Jin Seon kini tidak punya alasan untuk khawatir tentang Toli lagi. Dia tidak salah dengar. Benar-benar ada pertandingan kedua di masa depan yang dekat. Jin Seon memutuskan untuk pulang untuk bersiap-siap karena meskipun finish kedua dalam permainan pertamanya yang cukup bisa diterima, pahlawan kita ingin mengincar posisi nomor 1. Dia kembali ke apartemen kecilnya yang dicarikan orang tuanya di dekat universitas karena rencana aslinya adalah dia akan mempersiapkan diri untuk kuliah. Namun sekarang semua fokusnya telah beralih karena dia sekarang mempersiapkan dirinya untuk permainan kedua. Seon tidak ingin memainkan pertandingan keduanya sebagai penyintas yang lemah seperti sebelumnya, namun sebagai pemburu yang mendominasi. Pahlawan kita bisa merasakan dirinya kosong karena tenaga dalamnya telah terkuras habis oleh pertempuran. Melihat bagaimana pembunuhan masih ilegal di Korea, dia tidak punya pilihan selain beralih ke Chugi untuk memulihkan sebagian dari tenaga dalamnya. Saat itu, sang guru menjelaskan kepada sang murid bahwa dia sekarang mampu menggunakan Chugi yang akan dia kuasai dengan latihan untuk memulihkan energinya, bahkan jika penyerapan jauh lebih efektif. Mendengar hal ini, pemuda itu bertanya kepada sang tetua apakah dia benar-benar bisa mencapai levelnya dengan berlatih. Sang guru tidak bisa menahan tawa pada keberanian muridnya karena dia sebenarnya bisa terbunuh saat berjalan di jejaknya. Namun pada akhirnya, tidak ada cara untuk mengetahui apakah Jin Seon adalah manusia biasa yang lemah atau potensi kuat yang menunggu untuk dibangkitkan. Setelah 4 jam meditasi terus-menerus, protagonis kita hanya mampu mengumpulkan sejumlah kecil energi. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Kehidupan nyata jauh terlalu berbeda dari permainan karena sangat kekurangan tenaga dalam. Seon memutuskan untuk berhenti membuang-buang waktunya dan mengatur jarahan yang telah dia bawa bersamanya. Dia menyesal tidak mampu memperoleh seni bela diri yang lebih baik dari ini selain buku tinju besi bebas seharga 30 koin. Pahlawan kita mulai takut bahwa di dunia nyata dia harus mempelajari seni bela diri dengan benar, membuat jalannya menuju kekuatan jauh lebih lama. Baru saat itulah dia bertemu dengan kejutan yang menyenangkan. Ternyata, sistem dari permainan tersebut operasional di bumi, dan karenanya, dia dengan cepat menggunakannya untuk menyerap ilmu bela diri tersebut. Siwon mengujinya dengan satu pukulan diikuti tendangan cepat. Serangannya tidak sekuat saat di dalam game, mengingat cadangan energi dalamnya hampir kosong. Sang protagonis kemudian memutuskan untuk memeriksa sisa barang lainnya. Salah satunya adalah kalung yang ia menangkan dari memutar roda keberuntungan. Setelah sedikit tes, ia menyadari bahwa deskripsinya tidak bohong dan kalung itu adalah emas murni. Seo tertegun saat menyadari bahwa satu item koin ini bisa bernilai 10 juta won. Faktanya, mendapatkan 10 kalung seperti ini bisa menjamin kekayaan baginya. Semua item di dalam game, bahkan yang termurah sekalipun, bisa dijual dengan harga tinggi di bumi. Salah satunya adalah ramuan yang menjamin penggunanya 1 tahun bebas dari segala penyakit. Siwon berspekulasi bahwa item ini bisa dijual dengan harga lebih mahal kepada para miliarder sakit yang telah kehilangan harapan. Ia kini yakin bahwa game ini adalah kesempatannya untuk mengubah hidupnya. Baru kemudian sang protagonis yang lapar menyadari bahwa ia menghabiskan sepanjang permainan hanya memakan dendeng dengan rasa lapar yang ditekan saat mengonsumsi energi dalam. Jadi, ia memutuskan untuk pergi mencari makan. Tak lama kemudian, di restoran nenek, sang pahlawan memesan 1 set makanan. Ini adalah kemewahan bulanan senilai 5.000 won yang paling dirindukan sang pahlawan selama berada di dalam game. Air mata mulai mengalir di pipi Seon saat ia akhirnya bisa menikmati rasa nasi putih sekali lagi. Pemilik tua itu mulai mempertanyakan perilakunya dan mendesaknya untuk berhenti menangis karena dia adalah seorang pria. Seon mengklaim bahwa ia hanya terhanyut oleh rasa nasi tersebut, sementara si nenek mendesaknya untuk menghabiskan piringnya
kepadanya dan meminta tambah jika perlu. Persis seperti yang ia prediksi, waktu di dalam game berbeda dengan waktu di dunia nyata. Setelah menyelesaikan makannya, si nenek meminta sang protagonis untuk membayar dan datang lagi. Si Wun ingin mengumpulkan energi sebelum pertandingan berikutnya meskipun tidak tahu kapan akan dimulai. Baru kemudian ia teringat item khusus yang ia bawa kembali. Setelah mengenakan cincin kekuatan seharga 2 koin, sang protagonis bertanya-tanya apakah efeknya akan sama seperti di game. Dan benar saja, ia langsung merasakan perubahannya. Si Wun mengambil posisi dan melompat ke ketinggian yang menakutkan. Seolah tubuhnya telah berubah menjadi kekuatan murni. Meski berada sangat tinggi di udara, Seawon berhasil mendarat dengan mudah. Ia mulai berdoa agar tidak ada yang melihat atau merekamnya demi menghindari masalah. Namun, melihat statistik yang ditawarkan cincin itu di sini sama dengan di game, pemuda itu mulai berpikir. Sesampainya di rumah, ia mulai memikirkan item yang ingin ia simpan. Setelah mendapatkan energi dalam. Namun setelah pertimbangan matang, ia memutuskan untuk menggunakannya segera. Ini adalah item termahal yang ia dapatkan, ramuan penglihatan dalam seharga 50 koin. Di dalam game, ramuan ini melumpuhkan tubuh seseorang selama 3 jam dan membuat setiap sel di dalamnya mendidih. Meski begitu, ia meminumnya tanpa ragu. Efeknya segera terasa. Kekuatan dengan cepat mulai membanjiri tubuh sang protagonis. Dan seketika itu pula, botol kosong jatuh ke tanah. Setelah 3 jam, seseorang melaporkan dinding menjadi panas. Melihat pelapor mengklaim bahwa gagang pintu pun terasa panas mendidih, ia disarankan untuk menelepon 911 alih-alih polisi. Saat si nenek menjelaskan kepada petugas bahwa ini tidak terasa seperti kebakaran, mereka mengklaim ini pasti masalah pemanas air. Tetangga itu tidak percaya dan yakin ada sesuatu yang mencurigakan di balik panas ini. Petugas mencoba memegang gagang pintu untuk masuk, tapi yang mengejutkan, tangannya langsung terbakar. Dengan itu, polisi meminta penghuni yang dikeluhkan warga untuk membuka pintu. Petugas menyatakan mereka datang untuk memberikan bantuan. Hanya saat itulah, pintu dibuka. Setelah pemandangan yang mengejutkan, petugas mengungkapkan kepada pemuda itu bahwa mereka datang karena keluhan kebakaran. Seawun mengklaim bahwa ia demam. Ia menjelaskan bahwa ia telah menyalakan pemanas ke suhu tinggi dan bertanya mengapa bukan pemadam kebakaran yang ada di pintunya. Mereka mencurigai kebakaran. Petugas menyatakan mereka hanya melakukan pekerjaan mereka dan menawarkan untuk memanggil ambulans bagi sang protagonis yang mengklaim bahwa ia akan sembuh dengan sendirinya. Dengan mengatakan itu, petugas pergi sambil meminta tetangga untuk tidak mengganggu mereka karena masalah sepele. Kini sendirian, sang protagonis dengan cepat menutup pintu di belakangnya. Jin Seawun, yang mengalami penderitaan luar biasa karena ramuan tersebut, hampir kehilangan nyawanya jika bukan karena teknik selimut tertinggi. Ini membuatnya menyadari bahwa semua item yang diperoleh di dalam game tidak sepenuhnya aman di dunia nyata. Namun, ia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah, jadi ia memutuskan untuk menguji kekuatannya. Hanya dengan satu telapak tangan, pemuda yang kelelahan itu mampu menghancurkan kursinya hingga berkeping-keping. Setelah hasil tak terduga ini, Seawun memutuskan untuk menggunakan uang yang ia dapatkan dari barang-barang tersebut untuk membeli kursi baru. Keesokan harinya di game luar ruangan, sang pahlawan yang berada di sana untuk berolahraga demi meningkatkan kemampuan bela dirinya, mendapati tempat itu terlalu ramai untuk seleranya di jam seperti ini. Maka, ia mulai bertanya-tanya apakah sebaiknya ia hanya berolahraga di malam hari. Baru kemudian, ia memperhatikan sesuatu yang menarik. Seawun melihat beberapa preman muda dari SMA di kaki gunung. Dengan salah satunya adalah seorang gadis yang bertanya pada seorang anak laki-laki apakah bos benar-benar ingin menemuinya. Namun, saat mereka sedang berbincang, seseorang menegur mereka bahwa merokok dilarang di tempat ini. Saat pria tua itu menegur, para siswa tersebut sedang merokok. Salah satu dari mereka mendesaknya untuk pergi karena bahkan orang tuanya sendiri tidak peduli dengan kenakalannya. Pada saat itu, si pria tua menyatakan bahwa pengingat tersebut mungkin adalah kesalahan, membuat preman muda itu sangat marah. Seawun tiba-tiba merasa tidak nyaman. Pada saat itu, pemuda itu mengancam akan memukul si pria tua karena mulutnya yang kasar, ketika tiba-tiba ia ditendang di wajah. Dengan satu serangan, anak SMA itu terpelanting sebelum membentur tempat sampah terdekat. Pria dewasa, yang baru saja memukul seorang anak di bawah umur menjelaskan padanya bahwa ia tidak punya hak untuk bersikap kasar kepada orang tua. Semua orang terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, seseorang mendekati sang pahlawan. Individu ini menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Anak SMA yang tingginya dengan mudah melebihi 6 kaki itu bertanya pada si kecil apakah ia ingin mati. Dengan itu, Jin Seawun dengan cepat mengerti bahwa ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam masalah besar. Si tinggi menuntut penjelasan. Ia ingin tahu apakah protagonis kita benar-benar telah memukul adik laki-lakinya. Seawun menjelaskan bahwa si adik yang bersalah karena telah menyerang orang tua, lalu menunjukkan bagaimana siswa SMA merokok terutama di depan umum. Tapi tepat saat sang pahlawan mengklaim bahwa si tinggi harus mendidik adik laki-lakinya dengan benar, ia secara naluriah menghindar. Si siswa SMA mencoba memukulnya. Seawun memutuskan untuk membalas dengan salah satu gerakan kuatnya. Dan seketika itu, anak di bawah umur itu dipukul dengan kekuatan besar. Seawun mulai panik karena ia mungkin memukulnya sedikit terlalu keras. Hanya saat itulah ia menyadari sesuatu yang menarik saat pisau lipatnya tiba-tiba ditarik entah dari mana. Preman tinggi dengan senjata di tangan itu bertekad untuk memberi pelajaran kepada sang pahlawan. Ini membuatnya menyadari bahwa kedua bersaudara itu sama bodohnya. Seawun kemudian melawan pisau C2000 dengan sangat mudah. Pertarungan ini membuat sangat jelas bagi sang pemain bahwa ia kini berada di level yang berbeda
dari orang biasa. Dengan itu, ia melakukan sapuan kaki untuk menjatuhkan pemuda itu. Seaun memutuskan untuk mengendalikan diri dan hanya memukul dengan setengah kekuatannya. Meski begitu, 50% dari teknik telapak tangan 10.000 masih terasa terlalu berlebihan. Karena tulang-tulang siswa SMA itu kini pasti patah. Bagaimanapun juga, ia telah terbanting dengan kecepatan tinggi ke pohon. Seaun sekali lagi terkejut karena semua orang mulai merekam kejadian itu. Ia menyadari bahwa ia telah mengacau dengan mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Maka, ia mulai mengklaim bahwa lawannya adalah aktor dan semacam pemeran pengganti yang meyakinkan. Dengan itu, pria dewasa tersebut menasihati si anak di bawah umur untuk berhenti merokok dan jangan pernah membawa pisau lipat lagi, karena bisa menimbulkan masalah bagi mereka. Dan setelah menghajar dua siswa SMA hingga hampir mati, sang protagonis perkasa kita lari, Tunggang Langgang. Ia mulai menyesal menggunakan kekuatannya pada manusia biasa. Seaun akan menghancurkan hidupnya sendiri jika ia tidak sengaja membunuh seseorang. Bahkan jika kemampuannya saat ini dipelajari dengan cepat karena sistem game, hanya waktu yang memungkinkan sang pahlawan untuk menguasainya. Dan dengan itu, sang protagonis melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, 30 hari setelah pertemuannya dengan siswa SMA, Seaun terus berlatih meditasi secara teratur. Baru kemudian ia terganggu oleh suara tertentu. Ponsel sang pahlawan berdering. Ibunya menelepon untuk menanyakan kabarnya. Wanita itu mengungkapkan betapa ia khawatir tentang putranya yang sudah lama tidak menghubunginya. Ia kemudian bertanya bagaimana kabarnya di universitas barunya. Seaun berbohong dengan mengklaim bahwa semuanya baik-baik saja karena ia tidak punya keberanian untuk memberitahu ibunya bahwa ia membuang buku-bukunya demi bela diri. Pemuda itu kemudian bertanya tentang ayahnya dan yang mengejutkan, ternyata ayahnya mengalami kecelakaan mobil. Seaun merasa ngeri karena menurut ibunya, ayahnya yang sedang melakukan pengiriman ditabrak dengan brutal oleh mobil yang gagal berhenti di lampu merah. Wanita itu mulai menangis karena mereka tidak bisa mengandalkan asuransi meskipun operasi tersebut sangat mahal. Ia merasa malu untuk meminta uang kepada putranya yang tidak bisa ia kirimi banyak untuk sisa uang yang sebelumnya ia kirimkan. Seaun segera bertanya tentang biaya operasi saat ia meraih subruangnya. Ternyata, biayanya 2 juta won. Dan saat sang protagonis mengklaim bahwa ia mungkin telah menemukan jalan keluar dari masalah tersebut, ibunya meminta maaf karena telah merepotkannya. Seaun segera mengakhiri panggilan dan melanjutkan perjalanannya. Orang tua sang pahlawan menghabiskan sebagian besar hidup mereka berpindah dari satu tempat sewaan ke tempat lain. Saat ia bertambah tua, ayahnya, yang bekerja tanpa lelah, mulai mendapatkan bayaran yang semakin kecil. Ia menghabiskan seluruh hidupnya berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Seaun tidak bisa menahan tangis saat ia menyadari bahwa ia hanyalah beban yang sia-sia bagi orang tuanya yang sudah berjuang. Namun, kini saatnya untuk membalas budi akhirnya tiba. Dengan itu, sang pahlawan memasuki toko dan mempersembahkan kalung es krowu untuk dijual. Saat penjaga toko mengenali item tersebut sebagai barang asing, ia dengan cepat mengklaim bahwa benda itu milik keluarganya sejak lama. Ia menunjukkan bahwa item tersebut benar-benar tampak kuno saat Seaun bertanya tentang perkiraan nilainya. Saat wanita itu menjelaskan bahwa ini tidak bisa dianggap sebagai sekadar potongan emas, Seaun menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan selain menjualnya dengan cepat untuk operasi ayahnya. Sang seniman bela diri kini tidak punya pilihan selain menjual item tersebut. Kemudian, setelah menyelesaikan penjualan, pemuda itu akhirnya keluar dari toko. Karena nilai emas baru saja meningkat, Seaun akan mampu membiayai operasi ayahnya serta gaya hidup yang layak. Senyum penjaga toko membuatnya menyadari bahwa ia telah menjual kalung itu dengan murah. Namun, ia tidak punya pilihan selain menghasilkan uang dengan cepat, jadi ia memutuskan untuk memikirkan cara menjual itemnya dengan aman di masa depan. Prioritasnya saat ini adalah mengirimkan uang tersebut kepada ibunya. Setelah menerimanya, sang ibu, yang dihubungi putranya, bingung dengan jumlah besar yang ia kirimkan. Ia takut protagonis kita telah mengambil pinjaman. Sang pahlawan menjelaskan bahwa itu mustahil karena ia pengangguran dan mengklaim bahwa uang itu adalah sesuatu yang ia tabung dari pekerjaan paruh waktunya. Dengan itu, ia mengakhiri panggilan dengan menyatakan kepada ibunya bahwa ia tidak bisa mengunjunginya di rumah sakit. Kemudian, saat berada di kamar tidur, Seaun ditinggalkan sendirian untuk berpikir. Baru kemudian ia terinspirasi oleh percakapan yang ia dengar. Dua siswa SMA mengkritik sebuah video dan mengklaimnya penuh dengan CGI dan efek khusus meskipun terlihat seperti diambil secara rahasia. Di dalamnya, seseorang melafalkan kata-kata sihir. Setelah mendengarnya, sang pahlawan merasa cukup terkejut. Orang normal tidak akan banyak memikirkan ini, tetapi sebagai pemain, ia tahu betul bahwa itu adalah mantra dari game. Ini adalah kejutan nyata baginya karena ternyata bukan hanya dia orang Korea yang pernah memasuki pertandingan. Menurut siswa SMA itu, video ini berada dalam putaran penghapusan dan pengunggahan yang tidak pernah berakhir, yang agak aneh. Jin Seaun tidak pernah memikirkan bagaimana penampilan pemain lain di bumi akan berdampak pada hidupnya. Sementara itu, seseorang sedang menerima telepon penting dan pria itu berjanji untuk memperbaiki kesalahannya di internet dengan segala cara. Sang bos meminta maaf dan berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan itu, panggilan akhirnya berakhir. Ia kemudian meminta salah satu dukungannya untuk membuat laporan tentang pemain Korea di video tersebut. Tapi begitu ia mendengar bahwa mustahil untuk mengendalikan jumlah pemain, sang bos langsung marah. Ia melemparkan benda berat ke kepala bawahannya, geram karena orang-orang acap mendapatkan kemampuan tidak seperti organisasinya. Dengan itu, sang bos
memerintahkan bawahannya untuk menangkap semua pemain yang haus akan popularitas di internet. Ia kemudian menuntut bawahannya untuk menghentikan pendarahan pria itu agar tidak mengotori karpetnya. Jadi, saat salah satu dari mereka menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan temannya, sang bos mengkritik mereka karena kelemahan mereka dan mulai mengeluh tentang gangguan tersebut. Dengan itu, sang bos memerintahkan semua anak buahnya untuk segera bergerak. Panas musim panas akhirnya berakhir dan cuaca dingin malam hari akhirnya muncul. 2 bulan telah berlalu sejak ia kembali ke bumi dan sang pahlawan tidak pernah melewatkan satupun sesi latihan malamnya. Ia telah memperoleh energi internal yang cukup dan belajar cara menguasainya sampai tingkat tertentu. Seaun tiba-tiba memutuskan untuk melompat sambil memikirkan masalah terbesarnya. Dengan itu, ia menggunakan jutsu ikonik dan super orisinalnya. Sang protagonis kini menggunakan teknik bayangan klon versinya. Serangan spasial tinju tak terputus pun diluncurkan. Karena cadangannya yang terbatas, Seaun hanya bisa menghasilkan satu tiruan dirinya. Lebih buruk lagi, klon tersebut akan menghilang setelah durasi singkat. Dengan itu, kedua seniman bela diri itu mulai bergerak bersama menembus hutan, dan saat masing-masing mengambil posisi, tinju mereka akhirnya berbenturan. Dengan itu, klon tersebut langsung menghilang. Sang protagonis mulai berpikir bahwa ia telah mencapai batasnya. Karena saat pertarungan dengan pendekar pedang raksasa, ia berhasil memanggil 8 klon dengan sangat mudah. Ini membuatnya berpikir bahwa pasti terjadi masalah di dalam dirinya, melihat betapa banyak energi internal yang ia gunakan saat itu. Seaun kini lapar dan memutuskan untuk mengambil makanan yang ia letakkan di seberuangnya ketika tiba-tiba cahaya terang muncul. Begitu saja, sang pemain kini kembali berada di lokasi yang berbeda. Seperti terakhir kali, ia dikelilingi oleh banyak bahasa asing yang semuanya menunjukkan kepanikan. Seaun teringat pertandingan pertamanya saat melihat betapa takutnya semua orang di lobi itu. Ia kemudian berteori bahwa game pasti dijadwalkan berselang 2 bulan satu sama lain. Pada saat itu, sistem mulai berbicara, tetapi yang mengejutkan protagonis, sistem kini memperkenalkan tutorial. Yang satu ini agak menarik karena tidak muncul di pertandingan sebelumnya. Seaun tidak bisa menahan senyum saat menyadari bahwa lobi ini memiliki lebih banyak pemula daripada yang sebelumnya. Baru kemudian ia memperhatikan seseorang berdiri di atas patung. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti seorang siswa SMA. Seaun terkejut karena ini pertama kalinya ia melihat orang Korea lain di dalam game. Si muda dengan cepat memperhatikannya. Seaun lelah dengan siswa SMA generasi Alpha yang akan mencoba mencari perhatian kapanpun ada kesempatan. Ia dengan cepat menyadari bahwa pemain ini bukan pemula dan tidak bisa membayangkan ia memiliki potensi lebih dari Namsa Guang. Saat 200 pemain berada di lobi, permainan akhirnya bisa dimulai. Agar pemain memenuhi syarat, mereka harus masuk dalam peringkat 200 besar dan untuk mendapatkan hadiah harus masuk dalam 20 besar. Mendengar ini membuat sang pahlawan menyadari bahwa ini adalah pertandingan yang aman dan bahwa ia tidak berisiko tereliminasi dari game. Ini sangat menyenangkannya karena ia kini akan mencoba bermain sebagai predator utama di dalam game. Tapi yang mengejutkannya, setelah tutorial yang sudah ia jalani, aturan tak terduga ditambahkan. Mengejutkan, ada opsi untuk menjalankan duo di pertandingan ini. Sistem menjelaskan bahwa pemain bebas memilih pasangan dari lobi dan mereka akan memenangkan permainan jika setidaknya salah satu dari mereka bertahan sampai akhir. Karena permainan menjelaskan bahwa mereka yang tidak bisa menemukan duo akan bermain solo, Seaun akhirnya mengerti mengapa lobi ini memiliki 200 pemain alih-alih 100. Sang protagonis cukup tertarik karena setiap orang di sini seharusnya asing satu sama lain. Namun orang-orang dengan mudah menemukan pasangan mereka karena pada akhirnya memilih pasangan yang lemah berarti memikul beban itu. Ini membuat pahlawan kita berpikir untuk meminta siswa SMA itu menjadi rekan satu timnya karena dia pasti pemain berpengalaman yang bisa membuktikan kegunaannya. Tapi yang mengejutkannya, dia tidak ada di patung. Faktanya, siswa SMA yang ia asumsikan sedang mencoba mencari pasangan telah menghilang sepenuhnya. Seaun mulai panik dan memutuskan untuk memilih rekan satu tim dengan cepat. Orang pertama yang ia ajak untuk menjadi pasangannya ternyata sudah dalam duo. Yang kedua tidak berbeda. Faktanya, semua orang yang ia ajak sudah menemukan pasangan untuk diri mereka sendiri. Seaun yakin masih ada pemain yang sendirian, tetapi mustahil untuk menemukan mereka di kerumunan besar ini. Sejak permainan dimulai, tangan sang pahlawan terpaksa. Ia tidak punya pilihan selain terjun ke lobi sendirian dan mengeliminasi semua orang. Dan dengan mengatakan itu, hari pertama permainan dimulai. Seaun dengan cepat melihat sebuah desa kecil dengan rumah-rumah yang tampaknya memiliki layout yang cukup bagus. Dan tanpa membuang waktu lagi, ia memutuskan untuk turun di sana. Sambil turun seperti bintang jatuh, ia mulai berpikir bahwa akan lebih baik menjadi orang pertama yang mendarat agar bisa dengan cepat membunuh mereka yang turun setelahnya. Dengan mengatakan itu, kakinya akhirnya menyentuh tanah. Seaun, yang kini melakukan speedrun, dengan cepat berbalik. Saat melihat 6 pemain turun, ia menyadari bahwa ia harus menghadapi 3 tim sekaligus. Meski begitu, ia bergegas ke lokasi mereka. Pahlawan kita telah meninjau pertandingan pertamanya berkali-kali dan terus berlatih untuk yang kedua di kamarnya. Jin Seaun akhirnya akan mengeksekusi rencana yang ia susun untuk hari yang telah lama dinanti ini. Sementara itu, di suatu tempat di dekat kota, penyihir muda merasa pusing karena pendaratan cepat. Tapi tepat saat ia mulai bertanya-tanya di mana rekan satu timnya mendarat, seseorang tiba-tiba menghancurkan penghalang miliknya. Penyihir itu mulai panik dan menuntut penjelasan. Melihat ini, Seaun
Seaun menganggap penyihir itu sudah mati. Dengan itu, ia memerintahkan tinju tak terputusnya. Pukulan itu begitu kuat hingga menembus tubuh penyihir malang tersebut. Si muda memuntahkan isi perutnya. Hanya saat itulah sistem memberitahu Seaun tentang fitur menyebalkan baru yang mengharuskannya menghabisi musuh sesegera mungkin sebelum rekan satu timnya tiba untuk menyembuhkannya. Namun, tepat saat ia hendak menghancurkan kepala pesulap itu, sang protagonis merasakan gangguan tertentu. Seorang satria raksasa berbaju besi menyerangnya dengan tombak dari belakang. Seaun berhasil menghindar dari senjata tajam itu. Meski begitu, ia tetap tertabrak oleh perisai. Pahlawan kita sangat kesal karena rekan satu tim penyihir itu muncul. Ia dengan cepat menguasai tanah dan mengungkapkan betapa kagumnya ia dengan kekuatan sang satria. Prajurit yang tampaknya merupakan petarung jarak dekat yang sangat berpengalaman itu tidak tahu bahwa orang Korea tersebut telah membunuh pasangannya. Hal terpenting tentang bela diri sang protagonis adalah mengetahui cara menggunakannya melawan lawan dengan senjata. Namun, karena tidak ada pengguna senjata yang sebenarnya di bumi, ia hanya bisa membayangkan teknik ini. Seaun menjadi cukup bersemangat karena ia akhirnya mendapat kesempatan untuk menggunakannya di dalam game. Dengan itu, ia merasa terhibur dan tidak bisa menahan senyum. Pada saat itu, satria tersebut menyerangnya. Pahlawan kita dengan cepat bereaksi untuk meluncurkan serangan baliknya. Tapi tepat saat pukulan dan tombak hendak berbenturan, sang seniman bela diri tiba-tiba membuka tangannya. Ia dengan cepat menghindari tombak itu dan membiarkannya lewat begitu saja. Kini keluar dari bahaya, ia dengan cepat bergerak. Dan sebelum satria itu sempat menyadarinya, ia dipukul di perut. Prajurit itu marah melihat serangannya dipantulkan. Namun sang protagonis belum selesai karena ia mampu menemukan celah dalam pertahanan musuhnya. Dan seketika itu, ia menyalurkan seluruh kekuatannya ke telapak tangannya sebelum melepaskan serangan pinggul yang meninggalkan lubang besar di ksatria itu. Sang satria berbaju besi mengalami kerusakan parah, tetapi penderitaannya belum berakhir. Seaun, yang mencengkeram kepalanya, menghantamnya dengan kekuatan sedemikian rupa hingga helmnya hancur. Aman untuk mengatakan bahwa tengkorak pria itu kini patah. Dan seketika itu pula, sang satria tidak bisa menahannya lagi. Seaun dengan mudah mengalahkan lawan kedua. Ia kemudian meletakkan kakinya di atas kepala yang kalah dan menghancurkannya hingga berkeping-keping demi memastikan double kill bagi dirinya sendiri. Seaun senang dengan berapa banyak energi vital yang dimiliki sang satria karena menyerap energi jauh lebih efisien daripada mengumpulkannya. Kini hanya dua tim musuh yang tersisa di area tersebut. Namun tepat saat sang protagonis selesai mengumpulkan energi, sesuatu terbang ke arahnya. Seniman bela diri yang waspada itu mendapati dirinya menghindari anak panah di saat terakhir. Pahlawan kita, terkejut dengan kehadiran seorang penembak jitu, memutuskan untuk mencoba mencari posisinya. Tetapi saat ia memulai pencarian, panah lain ditembakkan ke arahnya. Pemuda itu terkejut. Ia menghindari yang terburuk tetapi tidak luput tanpa cedera. Faktanya, proyektil itu telah menyerempet wajahnya. Seaun kemudian mulai bertanya-tanya apakah penembak jitu itu sudah selesai, hanya untuk kemudian mendapati dirinya menghindari badai panah. Melihat ini, ia dengan cepat bergegas ke hutan. Kini, sambil berlari di antara pepohonan, Seaun mulai bertanya-tanya bagaimana penembak jitu itu begitu akurat, namun yakin ia tidak memiliki energi internal karena tembakannya yang lemah. Seaun kemudian mulai bertanya-tanya apakah musuh itu sendirian atau dengan rekan satu tim. Dengan itu, ia kembali ke desa. Pahlawan kita berteori bahwa menemukan sang pemanah dan melenyapkannya pada akhirnya akan membuat pasangannya muncul. Game lalu, situasi seperti itu akan membuat sang seniman bela diri bersembunyi dan gemetar ketakutan. Namun sekarang, ia hanya melihat musuh sebagai santapan energi kehidupan. Baru kemudian, ia memperhatikan sesuatu yang mengerikan, seperti sekumpulan hujan anak panah ditembakkan dari rumah terdekat dan salah satunya menembus kepalanya. Awalnya, terlihat seolah pahlawan kita kalah di hari pertama. Namun ternyata, itu hanyalah klon sederhana. Hilangnya target secara tiba-tiba membuat sang pemanah penasaran. Dan saat dia bertanya-tanya kemana lawannya pergi, dia tiba-tiba menerima tendangan brutal di wajahnya. Seiwon akhirnya menemukan pemanah menyebalkan itu dan dengan satu tendangan mengirimnya terbang ke arah pintu. Seiwon merasa heran karena meski dia yakin tendangannya mengenai sesuatu, lawannya tidak terlihat dimanapun. Namun saat sebuah bayangan melintas di sampingnya, dia sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Seiwon sadar dia harus menghadapi seseorang dengan jubah tembus pandang. Saat itulah dia melihat bayangan di belakangnya yang membuatnya terkejut. Tiba-tiba saja, sebuah anak panah ditembakkan entah dari mana. Untungnya, sang pahlawan berhasil menghindar tepat waktu. Karena kekuatan jubah itu, Seiwon tidak bisa merasakan keberadaan pemanah yang kini melarikan diri ke belakangnya. Pemain itu menyadari dia berada dalam situasi sulit. Menyadari tidak bisa menang melawan ahli bela diri, dia mencoba melarikan diri, tetapi dia tidak tahu bahwa Seiwon tidak akan membiarkannya lolos. Begitu saja, sang protagonis bergerak. Dia mulai mengejar targetnya melewati desa. Pemanah malang itu panik berlari. Tiba-tiba, orang yang berusaha dia hindari muncul tepat di depannya. Seiwon menjelaskan kepada penembak jitu itu bahwa adalah kesalahan besar melawannya di siang hari bolong sambil mengenakan jubah tersebut. Melihat barang ini sempurna untuk naik peringkat secara diam-diam, Seiwon berniat membunuh pemiliknya demi mendapatkan jubah itu. Saat itulah kehadiran ketiga muncul di lokasi. Rekan si pemanah meminta maaf karena tidak bisa mengejar ahli bela diri yang cepat itu, tetapi si penembak jitu yang hampir mati tidak mempedulikannya. Elf pengguna dua pedang itu menunjukkan bahwa sosok sang protagonis tidak terlihat. Melihat ini, penembak jitu mendesaknya untuk segera menghabisi target. Seiwon kini terjebak dalam pertarungan 2 lawan 1 karena
gagal membunuh si pemanah di tempat. Namun, dia tidak bisa menahan senyum saat sadar dia tidak kalah jumlah sama sekali. Dengan itu, sang pendekar pedang menyerang. Ahli bela diri tersebut, Seiwon memiringkan kepalanya ke arah pria yang lain. Dia segera ditembaki dengan busur. Sang ahli bela diri menghindar dengan cepat, menjadikan si elf target baru dari anak panah tersebut. Namun, si pendekar pedang dengan tangkas menangkis proyektil itu. Seiwon pun mulai berlari. Dia ingin melarikan diri melalui gang sempit di antara rumah-rumah. Si pemanah sudah muak dengan kelincahan protagonis kita dan menembaknya dengan 3 anak panah sekaligus. Sontak, pahlawan kita terkena di punggungnya. Si penembak jitu sangat puas dengan performa busur Alex. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka masih dalam masalah besar. Ahli bela diri menyerang sang pemanah yang mengira mereka telah memenangkan pertarungan. Seiwon menertawakan kesombongan pria itu, dan sebelum mereka bisa bereaksi, protagonis kita sudah menyerang. Pemanah itu tertembus dari belakang. Sekarang, setelah satu orang tumbang, dia mendesak mereka untuk tidak terlalu mengandalkan mata. Pendekar pedang itu tertegun oleh keahlian sang ahli bela diri dan menduga itu adalah ilusi. Seiwon hanya mengaku sebagai pemain berpengalaman dan menjelaskan kepada pendekar pedang itu bahwa dia harus melumpuhkannya demi menyelamatkan si pemanah. Saat itu, dia menyerang sambil berteriak bahwa dialah yang akan tetap berdiri di akhir. Ini sangat mengejutkan sang protagonis. Kedua petarung pun beradu. Melihat si elf mengeluarkan jurus bernama, manusia itu memutuskan melakukan hal yang sama. Untuk serangan balik protagonis agar berhasil, dia perlu menemukan titik lemah dalam pertahanan musuh untuk menyerang bahunya. Tapi tiba-tiba, tangannya tersayat. Dengan ngeri, dia menyadari si elf lebih cepat dari perkiraan. Pendekar pedang itu memutuskan melanjutkan kombonya. Dia memberikan kerusakan besar pada ahli bela diri kita dengan menggunakan Blow di Rush. Seiwon mulai berpikir bahwa serangan ini berbeda dari apapun yang pernah dia alami dan dia akan mati jika bukan karena perisai energi internalnya. Si pendekar pedang menyatakan betapa menariknya melihat inti kekuatan Seiwon tidak sedalam yang dia duga. Dia lalu menjelaskan bahwa dia tidak peduli bagaimana sang ahli bela diri bertahan atau menirunya, karena hal berikutnya yang akan dia potong adalah lehernya. Seiwon tahu satu-satunya harapan untuk menang adalah serangan balik. Namun, dia kesulitan menemukan cara untuk membalas gerakan cepat lawannya. Saat itulah dia ingat dia aman dari eliminasi dalam pertandingan ini. Melihat ini, dia memutuskan melakukan langkah berani. Seiwon punya ide gila untuk mencoba mendeteksi keberadaan lawannya tanpa mengandalkan penglihatan. Dia yakin jika berhasil, dia bisa mencapai posisi nomor 1 dengan mudah. Sang ahli bela diri telah menghabiskan 2 bulan terakhir melatih energi internalnya. Dia bukan lagi pemula lemah dari game pertama, melainkan salah satu master energi internal dengan potensi terbesar. Akhirnya, sang tokoh utama membuka matanya. Pedang-pedang dijatuhkan ke tanah. Si elf, yang kini tak berdaya, bingung melihat lawannya menangkis serangan pamungkasnya dengan mudah. Saat itu juga, Jin Seiwon membuka sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya. Sebelum si pendekar pedang sempat memohon nyawa, sang protagonis meremukan kerahnya dengan tangan kosong, mengamankan kill keempatnya. Secara alami, sang pendekar pedang memiliki energi kehidupan yang besar dan bahkan menjatuhkan barang bagus seperti gulungan penyembuh. Setelah menggunakan item penyembuh, sang pahlawan memutuskan untuk mulai menjarah peta demi item lainnya. Satu-satunya penyesalannya adalah dia telah merusak jubah tembus pandan itu. Jubah tersebut tidak akan berfungsi jika rusak dan memerlukan gulungan khusus atau pengrajin. Untuk memperbaikinya, Seiwon tetap menyimpannya dan memeriksa item lainnya. Salah satunya adalah bola milik Alex si pemanah yang memberikan sihir petir pada anak panah, yang aneh karena tidak ada petir yang dirasakan saat pertarungan. Melihat ada buku keterampilan yang memberikan kemampuan menembak banyak anak panah, dia mengerti bahwa lawannya baru saja belajar memanah di game ini. Dengan itu, dia segera menggunakan buku keterampilan tersebut pada dirinya sendiri. Seiwon memutuskan untuk menguji kemampuan barunya. Dia menembakkan anak panah ke dinding terdekat. Busur Alex jelas merupakan peningkatan dari busur silang yang digunakannya di game pertama. Seiwon memutuskan untuk mengabaikan tim terakhir yang tersisa untuk saat ini dan mengambil waktu untuk beristirahat dan mengumpulkan item. Sambil berburu senjata, dia berteori bahwa dia hanya bisa mendapatkan item kelas bawah karena begitu banyak rumah dan mulai berdoa untuk sesuatu yang bagus. Saat itulah sang ahli bela diri melihat sesuatu di luar. Ada struktur yang sangat tinggi di tengah desa. Bangunan seperti ini biasanya berisi jarahan berkualitas dan dia segera bergegas ke sana. Sepertinya dia orang pertama yang sampai, jadi dia memutuskan untuk menggeledah seluruh tempat itu. Seiwon memutuskan untuk menutup pintu di belakangnya agar tetap waspada. Tak lama setelah menjelajahi hampir seluruh menara, sang protagonis berdoa untuk satu item layak. Namun pada akhirnya, dia sadar tidak ada apapun untuknya di sini. Pahlawan yang kesal itu dengan cepat meninju dinding karena frustrasi. Akhirnya, keberuntungannya di game ini antara sangat bagus atau seperti semanggi berdaun 5. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Dia telah melihat tim tersisa yang mendarat di desa ini. Melihat mereka fokus menjarah, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menghadapi mereka sendirian, karena mungkin mereka mendapatkan senjata yang bagus. Dengan itu, sang ahli bela diri mencoba mencari cara untuk melenyapkan kedua musuh tersebut dengan cepat. Saat itu, dia melihat sesuatu yang mengubah permainan. Sepertinya kedua pemain itu akan memasuki menara. Melihat pintu tertutup, mereka menyimpulkan mereka yang pertama masuk. Mereka yang bersemangat menemukan gulungan penyembuh tidak tahu bahwa seseorang sedang mengintai di atas kepala mereka. Seiwon, yang sengaja mengabaikan gulungan penyembuh karena sudah memiliki terlalu banyak, secara tidak sengaja telah menciptakan jebakan sempurna. Dia melompat ke arah kedua pemain itu, yakin mereka adalah pemula yang bersemangat dengan gulungan penyembuh sederhana. Seiwon bertekad memulai pertarungan dengan mencetak darah pertama. Pemula yang lugu itu kemudian melihat bayangan misterius di tanah. Begitu saja, setelah melakukan putaran yang spektakuler dan tidak perlu,
protagonis akhirnya mendarat di tanah. Seiwon menyatakan ada kemungkinan musuh adalah penyihir kuat. Jika begitu, dia akan memiliki pelindung dan melihat pecahan energi beterbangan, asumsinya benar. Pasangan itu mulai panik karena musuh jatuh tepat dari langit. Pahlawan kita memutuskan mengakhiri pertempuran dengan serangan berikutnya. Saat itu, si penyihir mencoba menyerangnya dengan api. Satu hantaman api akan membuat protagonis kita terkena kerusakan kritis, jadi dia segera melompat menghindar. Ini menyebabkan mantra api berubah menjadi serangan teman, membuat si pejuang terbakar. Si pirang panik berusaha memadamkan api. Penonton segera sadar sang pahlawan bermain solo karena tidak ada yang membantunya. Setelah itu, orang dengan kapak raksasa segera menyerangnya. Meski begitu, sang ahli bela diri terus menghindari setiap ayunan senjata raksasa itu dengan mudah. Dalam amarah, dia bersumpah membunuh protagonis. Tapi saat menghindari pukulan terakhir, si pejuang mengenai sesuatu. Ini membuat si pejuang cukup ngeri. Ternyata, ayunan yang dihindari protagonis kita berakhir di perut si penyihir. Dan sebelum keduanya bereaksi, Seiwon menyerang si penyihir dari belakang dan meremukkan tengkoraknya. Dengan itu, jumlah musuhnya berkurang dari 2 menjadi 1. Menghadapi ini, si pejuang ketakutan, lalu dia menjatuhkan Zirah ke tanah. Kini setengah telanjang, pria berjanggut itu menjadi marah. Melihat ini, protagonis menyimpulkan lawannya lebih cepat tanpa Zirah dan benda itu selama ini membebani kecepatannya. Tanpa kata, dia menghindari ayunan kapak. Ahli bela diri memutuskan menggunakan salah satu jurus namanya. Ini memungkinkannya melancarkan tendangan kuat ke leher lawan raksasanya. Tapi pejuang mirip Viking itu menunjukkan bahwa lawannya yang di udara pasti akan mendarat di suatu titik. Pahlawan kita ngeri. Hal berikutnya yang dia tahu, dia disayat oleh kapak raksasa. Faktanya, serangan itu sangat kuat hingga membelah seluruh menara. Kekuatan tembakan kapak itu bukan lelucon. Pahlawan kita memutuskan menggunakan ilusi. Dia memberitahu lawan raksasanya bahwa kekuatan saja tidak akan cukup. Si pejuang tidak tahan lagi dan memutuskan menyerang ahli bela diri sekaligus. Seiwon menghindari serangan yang datang sebelum meluncurkan serangan balik yang diblokir oleh lawannya. Namun, si pengguna kapak tidak tahu, sang ahli bela diri yang asli berdiri tepat di belakangnya sementara dia sibuk melawan klon. Dengan itu, protagonis memutuskan pergi. Ini sangat mengejutkan pria itu karena orang yang baru saja dia lawan sekarang berada di ambang pintu. Seiwon kemudian menunjukkan suara retakan dari menara yang dibelah 2 oleh pria itu. Dia memutuskan melakukan eksperimen kecil. Pahlawan kita menendang struktur itu dengan sekuat tenaga. Melihat ini, si pejuang panik dan mulai bertanya-tanya tentang lawan yang baru saja dia lawan. Tapi ngeri, ternyata dia mengayunkan kapak ke arah klon. Menyadari ajalnya dekat, dia mulai memohon bantuan. Begitu saja, Seiwon berjalan pergi saat menara itu runtuh menimpa lawannya yang malang. Seiwon sadar secara teknis menaralah yang menghabisi pemain lain, bukan dia. Dia penasaran karena dia tidak tercatat sebagai orang yang mendapatkan kill, hadiahnya berkurang. Setelah itu, debu akhirnya menghilang. Satu-satunya yang tersisa dari pejuang malang itu adalah tangannya. Melihat tidak ada tempat untuk mereka muncul kembali, peti muncul. Jauh dari tempat kematian pemain, ia menyelamatkan kita dari kesulitan menggali mereka. Sekarang waktunya mengumpulkan hadiah. Satu-satunya hal berharga dari si pejuang adalah sarung tangannya yang memberikan sedikit peningkatan kekuatan. Adapun si penyihir, dia memiliki item baru yang tidak diketahui protagonis. Ada gulungan bom, ranting terkutuk, batu filosof, dan bahkan 1/8 bagian buku yang hanya akan terungkap nilainya saat ke-8 bagian dikumpulkan. Sekarang, dengan jubah penyihir yang melindunginya dari angin dan hujan, sang protagonis memutuskan keluar dari zona perang ini. Saat peta perlahan mengecil, Seiwon melihat pasti ada pemain lain di dekat lokasinya. Dia memutuskan menuju pusat peta. Seiwon mulai bergerak karena dia hanya menemukan item tidak berguna di desa ini. Dia kini terbiasa dengan teknik gerakan yang memungkinkannya bepergian jauh lebih cepat daripada game terakhir. Pahlawan kita memasuki area pemijahan monster tempat berbagai macam binatang muncul. Sistem memberitahu pemain bahwa ada monster normal, monster boss yang kuat dengan jarahan besar, dan monster buff yang memberikan buff sebagai hadiah. Saat itulah dia terkejut oleh raungan keras yang segera dia kenali sebagai teriakan perang monster. Seekor pterodaktil raksasa sedang bertarung. Sekelompok pemain mendapati diri mereka menghadapi reptil terbang dan merayap. Penyihir meminta pejuang bermain sedefensif mungkin sementara pejuang mendesaknya untuk menjaga punggungnya. Seiwon tertarik dengan kombinasi kedua pemain ini. Dia tidak membuang waktu dan segera membidik busurnya. Tujuannya adalah menghabisi mereka sekaligus. Karena itu, dia segera menembakkan anak panahnya. Monster-monster itu kuat dan ganas. Namun, pendekar pedang dan pesulap mampu bertahan melawan mereka. Si penyihir bahkan melempar monster dengan menggunakan esnya. Melihat mereka akan mendapatkan banyak hadiah setelah membunuh banyak monster, Seiwon merasa senang. Namun, saat si pejuang menikmati waktu hidupnya, si penyihir merasa terganggu karena butuh banyak mana hanya untuk menghadapi satu monster. Hanya saat itu sesuatu mencapai pelindung. Dia sadar mereka sedang disergap. Si penyihir menyatakan kepada kelompok bahwa mereka harus mundur karena musuh telah tiba, tetapi si pejuang menentangnya karena monster-monster itu dalam kondisi kesehatan rendah. Ini membuat si penyihir berdebat bahwa nyawa mereka dalam bahaya dan harus melarikan diri secepat mungkin. Melihat kelompok itu tanpa berdebat di antara mereka sendiri, Seiwon punya ide menyebarkan kekacauan di medan perang. Begitu saja, dia menembakkan 3 anak panah sekaligus. Si penyihir segera menyadari proyektil yang datang. Anak panah itu sangat kuat hingga dengan mudah menghancurkan pelindungnya. Pendekar pedang mendesak rekannya untuk segera memasang kembali perisainya. Ini membuat si penyihir berdebat lagi bahwa prioritas mereka adalah mundur. Tapi si pendekar pedang menegaskan, ada terlalu banyak hadiah yang dipertaruhkan di sini dan mereka harus cepat-cepat menanamnya sebelum pergi. Namun yang mengejutkan si pejuang, sekutunya mengklaim bahwa pelindung itu tidak akan
berguna. Jadi, dia memutuskan menggunakan mantra baru bernama Escrow and Protect Wall. Sontak, pelat batu raksasa mulai naik dari tanah. Bahkan rekan si penyihir pun tidak bisa memahami tindakan ini. Pahlawan, kita juga mempertanyakan tindakannya memasang dinding itu karena membuat segalanya lebih mudah baginya. Seiwon segera bergerak. Si penyihir mencoba menjelaskan bahwa ini cara terbaik melindungi diri dan menghemat mana, tetapi si pejuang menegaskan mereka sekarang tidak dapat menemukan musuh. Si penyihir mencoba mengklaim bahwa mereka akan bisa pergi setelah dinding menghilang, tapi rekannya, yang baru saja membunuh ular, tidak peduli dan berjanji akan meninggalkannya di lain waktu jika dia membuat kesalahan. Konsekuensi dari kesalahan si penyihir segera muncul. Senjata yang bisa melengkungkan lintasan anak panah, seperti busur, dapat dengan mudah melewati dinding-dinding ini. Si pejuang menuntut mantra dibatalkan, tetapi si penyihir menjelaskan bahwa itu hanya akan menghilang setelah 5 menit. Dengan itu, pahlawan kita mengeluarkan sesuatu dari subruangnya. Dia segera menyuntikkan gulungan peledak yang akan meledak setelah 10 detik ke salah satu anak panah petirnya. Seiwon memutuskan segera menggunakannya, lalu dia bangkit dan membidik anak panah itu. Begitu saja, proyektil dilepaskan. Anak panah itu dengan mudah melewati dinding dan mendarat tepat di depan dua musuh saat jam mencapai 0. Begitu saja, gulungan peledak itu meledak. Kekuatannya begitu dahsyat hingga dengan mudah merobek dinding tebal penyihir itu. Seiwon, yang tidak menyangka akan sekuat ini, dengan cepat menghabisi cacing kecil yang mencoba menggigitnya. Setelah itu, si penyihir yang sudah jelek terbakar, hingga menjadi abu. Namun, dari puing-puing, satu tangan muncul. Si pejuang tidak bisa menahan diri untuk menyalahkan si penyihir. Karena kebodohannya, dia hampir kehilangan nyawanya. Tapi saat itulah, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Kini terjebak di bawah puing-puing, si pejuang mendapati dirinya berhadapan dengan senjata yang diarahkan padanya. Seiwon menjelaskan bahwa dia menang mudah karena ketidakmampuan si penyihir. Pada akhirnya, si pejuang menunjukkan betapa dia masih harus banyak belajar dan bagaimana memilih mitra yang tepat sebenarnya adalah sebuah keahlian. Begitu saja, dia menerima nasibnya yang tak terelakkan dengan damai. Melihat kotak segera muncul, itu membuat pahlawan kita sadar si penyihir kehilangan nyawanya lebih dulu dalam ledakan itu. Di dalam peti pendekar pedang, dia menemukan buku ilmu pedang, buku gerakan, dan bahkan manuskrip untuk gerak kaki. Tapi karena dia seorang ahli bela diri, keterampilan pendekar pedang ini tidak berguna baginya. Namun, pahlawan kita tidak pulang dengan tangan kosong dari pertempuran itu, karena si pejuang memiliki cincin toa yang meningkatkan resistensi sihir. Tak lama kemudian, dia melihat peti lain muncul di dekatnya. Ini milik si penyihir. Seiwon senang akhirnya menemukan kalung escrow yang terbuat dari emas. Ada juga buku sihir lingkaran 4 di peti yang tidak bisa dipelajari pahlawan kita, karena terlalu canggih baginya. Saat itulah, dia memperhatikan monster di belakangnya. Setelah beberapa menit, sang ahli bela diri mulai mengasihani si penyihir dan pendekar pedang karena mereka berjuang saat menghadapi makhluk menyedihkan itu. Tapi setelah mengalahkan makhluk itu, pahlawan kita menemukan sesuatu di tanah. Monster itu menjatuhkan beberapa hadiah saat mati. Dia menemukan tier lamia yang merupakan bahan untuk mantra neuros dan kalung yang memberikan sedikit peningkatan kelincahannya. Pahlawan kita segera sadar item kedua bisa berguna, namun gagal melihat kegunaan yang pertama. Belakangan hari itu, saat sendirian, saat dia bermeditasi, sang protagonis mulai berpikir monster boss pasti memberikan buff atau keuntungan besar yang mengubah permainan kepada pembuluhnya. Tapi sebelum mencoba mengejar salah satunya, dia perlu mempertimbangkan apakah dia cukup kuat untuk mengalahkannya sendirian atau tidak. Dan dia juga harus melihat apakah pemain lain memiliki pola pikir yang sama dengannya. Hari kedua permainan dimulai, melihat 60 pemain telah dikeluarkan pada hari pertama, dan dia telah membunuh 8 dari mereka. Seiwon merasa cukup puas dengan KDA-nya. Prioritas protagonis kita adalah mencapai pusat peta sebelum apapun. Berbeda dengan pertandingan pertama, cuaca kali ini cukup keras dan panas. Ini membuat pahlawan kita berpikir akan lebih baik bepergian saat matahari terbenam. Saat itulah dia melihat bayangan melayang di atas kepalanya. Pengalaman sang pemain berteriak padanya bahwa burung ini membawa item pasokan. Dan segera setelah peti itu dijatuhkan, dia bergegas memeriksanya. Peti ini sangat besar dan berbeda dari yang lain. Peti harta karun ini akan memberikan item hebat kepada pembukanya dengan imbalan lokasinya diungkapkan kepada semua orang setiap setengah jam hampir sepanjang hari. Sekarang, pahlawan kita dihadapkan pada pilihan kritis. Namun, karena tidak ada risiko eliminasi di game ini, pemain itu berasumsi dia bisa dengan aman mengambil risiko. Begitu saja, Jin Siwon membuka peti harta karun besar itu dan kagum dengan apa yang ditemukannya di dalamnya. Video kita berakhir di sini. Jika Anda menyukainya, tinggalkan suka Anda. Sampai jumpa lagi, dan selamat tinggal.